Detik berikutnya, Zuo Xiaoshan mengerahkan seluruh kekuatannya, memutar kedua pedangnya, dan mengunci cahaya pedang Su Tang. Pada saat yang sama, kerah kemejanya tiba-tiba robek, dan sebuah lengan kurus yang agak cacat terjulur dari dalamnya, dan cahaya dingin melesat tepat ke wajah Su Tang. Hati-hati, seru si Xiaoru. Bagus. Nan Musheng bersorak keras. Secercah kepuasan terpancar di mata Zuo Xiaoshan. Inilah rahasianya. Jika pihak lain tahu rahasianya, serangan mendadaknya hampir tidak akan efektif. Namun, jika pihak lain tidak tahu, hanya sedikit orang yang bisa menahan serangan penuhnya. Su Tang menghindar dengan cepat ke samping, tetapi sayangnya ia masih agak lambat, dan cahaya dingin itu mengenai pipinya. Anehnya, tidak ada darah, tidak ada jeritan, hanya suara benturan yang tajam, dan kemudian cahaya dingin yang ditembakkan Zuo Xiaoshan terpental, menghantam dinding besi meteorit yang keras, dan berguling ke tanah. Tiba-tiba, topeng mengerikan muncul di wajah Su Tang. Sinar hitam pekat muncul dari meteorit dan udara, berkumpul ke arah Su Tang dari segala arah. Tak lama kemudian, sosok Su Tang tertutup sepenuhnya. Di hadapan si Xiaoru, Nan Musheng, dan yang lainnya, Su Tang tak lagi terlihat. Mereka hanya bisa melihat topeng mengerikan yang memancarkan cahaya di tengah kegelapan pekat yang seakan tak berujung. Jadi, kamu punya 3 tangan, jadi kamu dipanggil Zuo Xiaoshan. Tanya Su Tang dengan nada santai. Orang menyebalkan, matilah. Zuo Xiaoshan meraung marah dan menyerbu ke depan, kedua pedangnya beradu dan beterbangan, mencekik leher Su Tang. Namun, tepat saat ia mendekati Su Tang, pusaran hitam yang mengelilinginya tampak ketakutan dan mulai berputar dengan hebat. Dalam sekejap, Zuo Xiaoshan menyadari bahwa ia tidak dapat melihat apapun. Kegelapan menyelimuti seluruh bagian depan dan belakangnya. Zuo Xiaoshan terkejut dan tiba-tiba berhenti, lalu mundur selangkah. Ia mengayunkan pedangnya lebih cepat dan menebas ke segala arah. Su Tang diam-diam melewati kegelapan, seringan bulu dan redup seperti hantu. Zuo Xiaoshan tidak bisa melihat apa-apa, tetapi Su Tang dapat melihat semuanya dengan jelas. Ia membungkuk untuk menghindari bayangan pedang yang menebas. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang menembus perut Zuo Xiaoshan. Dengan jentikan pergelangan tangannya yang lain, cahaya pedang menembus perut Zuo Xiaoshan, lalu menembus dada Zuo Xiaoshan, dan akhirnya memotong tulang selangka Zuo Xiaoshan. Ketika Zuo Xiaoshan terhuyung keluar dari kegelapan, luka mengerikan sepanjang sekitar 1 kaki muncul di tubuhnya, dan darah menyembur keluar seperti air terjun. Orang berikutnya yang keluar dari kegelapan adalah Su Tang, dengan pusaran hitam membentuk jubah panjang di belakangnya. Orang menyebalkan. Melihat Su Tang berjalan ke tempat terbuka, Zuo Xiaoshan mengira ia telah memanfaatkan kesempatan itu. Ia ingin bergegas, tetapi ia tak mampu lagi. Baru berlari 2 langkah, ia tiba-tiba jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Wajah Nan Musheng memucat, dan mata Jie Fang memerah saat ia berteriak pada Su Tang, beraninya kau. Beraninya kau. Dia hampir membasmiku tadi, dan kalian bersorak-sorai. Kalau aku membasminya sekarang, aku jadi berani begitu. Suara Su Tang terdengar sangat dingin. Tahukah kau, aku paling benci tirani, terutama yang melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Di tengah kegelapan, suara Su Tang dipenuhi aura menyeramkan. Jie Fang tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Jika pihak lain bisa membasmi Zuo Xiaoshan dalam sekejap mata, wajar saja ia juga bisa membasminya. Kakak senior Si, apa kau hanya akan melihatnya membantai sesama murid kita? Teriak Nan Musheng. Sekarang kau ingat kalau kita satu sekolah. Si Xiaoru mencibir. Nan Musheng menarik napas dalam-dalam. Awalnya ia mengira si Xiaoru telah terluka dan Su Tang hanyalah seorang pejuang pengembara yang tak perlu dikhawatirkan. Karena itulah ia menjadi serakah dan ingin merebut semut pemakan emas raksasa itu dengan paksa. Namun, ia tak pernah menyangka Su Tang akan sesulit ini. Seandainya ia tahu ini akan terjadi, ia pasti akan mundur selangkah dan berbagi keuntungan. Jauh lebih baik daripada bertarung sampai mati. Oke. Nan Musheng mengucapkan kata oke 3 kali berturut-turut. Kita mengaku kalah. Jie Fang, ayo. Jie Fang sangat enggan, tetapi Nan Musheng sudah hendak pergi, dan tidak ada gunanya dia tinggal. Belum lagi Su Tang yang metodenya aneh dan mengerikan, bahkan si Xiaoru yang terluka pun bisa basmi diri. Kamu masih sendiri, tapi apakah aku membiarkanmu pergi? Tanya Su Tang ringan. Kita sudah mengaku kalah, apalagi yang kau inginkan? Nan Musheng tiba-tiba berbalik dan menatap Su Tang. Aku punya kebiasaan untuk tidak mudah menyinggung perasaan orang, tapi begitu aku menyinggung perasaan seseorang, aku akan terus menyinggung perasaannya sampai aku mati. Su Tang melangkah maju perlahan, bergumam sambil berjalan, bagiku, tak ada yang namanya memaafkan atau memberi ampunan. Kau pikir kami takut padamu? Nan Musheng berkata dingin, lalu tiba-tiba meraung. Dengan gesturnya,
Sebuah pistol melesat secepat kilat dan menembus leher Su Tang di udara. Su Tang merentangkan tangannya, dan pusaran hitam di sekitarnya meledak, langsung memenuhi seluruh ruangan angin. Nan Musheng, Jie Fang, dan Xi Xiaoru, yang baru saja mengangkat pisaunya dan mencoba maju untuk membantu, semuanya kehilangan pandangan pada saat yang bersamaan. Xi Xiaoru harus mundur beberapa langkah hingga dia dekat dengan dinding, memegang pedang Tianxia di depannya, siap untuk menanggapi serangan kapan saja. Dua pistol Nan Musheng berterbangan di udara bagaikan naga. Satu di sampingnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan satu lagi di dekat posisi Su Tang semula, terus bergerak ke kiri dan ke kanan. Hehe, tawa sinis Su Tang tiba-tiba terdengar dari samping. Nan Musheng segera melambaikan tangannya, dan pistol di depannya melesat kembali. Ia merasa pistol itu seperti mengenai sesuatu, dan tepat saat ia merasa senang, ia mendengar teriakan Jie Fang. Keahlian menembak yang bagus. Suara Su Tang terdengar lagi dari seberang. Nan Musheng terbangun seolah-olah dari mimpi. Ia tahu bahwa kegelapan aneh ini seharusnya dilepaskan oleh Su Tang menggunakan semacam senjata spiritual, tetapi ia berpikir bahwa Su Tang juga akan terpengaruh sampai batas tertentu. Cedera yang tak disengaja tadi memberitahunya bahwa Su Tang dapat melihat semuanya dengan jelas. Tidak ada cara untuk melanjutkan pertempuran ini. Ia buta, tetapi Su Tang mampu mempertahankan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Jika ia terus bertarung, ia pasti akan mati. Nan Musheng baru saja mulai berpikir untuk mundur ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya langsung berubah, dan ia berteriak dengan suara terdistorsi Dewa Ibel bersenjata. Kau menemukan Dewa Ibel bersenjata. Xi Xiaoru, yang mencengkeram pedangnya, siap menyerang, tertegun mendengar kata-kata Sirah Ibel. Setiap murid altar Ibel tahu arti Sirah Ibel. Namun, ada yang aneh. Konon, ketika seorang prajurit bermantel Ibel melepaskan wilayah kekuasaannya, mereka dapat menghilangkan keenam indera orang-orang di sekitar mereka. Sekarang, ia hanya sementara tidak dapat melihat, tetapi pendengaran, penciuman, dan indera lainnya tetap utuh. Xi Xiaoru masih bisa berpikir karena ia tahu ia aman dan Su Tang tidak akan pernah menyerangnya. Nan Musheng ketakutan dengan kesimpulannya sendiri. Ia tiba-tiba berbalik, dan pistol yang tadinya berputar-putar di sekelilingnya tiba-tiba melayang dan melesat ke arah lokasi terowongan angin dalam ingatannya. Pistol itu terbang ke terowongan angin, membuktikan bahwa penilaian Nan Musheng benar. Sungguh luar biasa bisa melakukan ini saat ini. Detik berikutnya, Nan Musheng melompat dan bergegas menuju terowongan angin secepat yang ia bisa. Bergerak cepat dalam kegelapan memang berbahaya, tetapi ia tidak bisa bergerak maju perlahan, kalau tidak ia akan menjadi ikan yang tak berdaya. Namun, Nan Musheng lupa satu hal, ukuran terowongan angin itu terbatas. Arahnya tepat, dan lengannya yang terentang memasuki terowongan angin terlebih dahulu tanpa menemui hambatan apapun. Sayangnya, lengannya hanya beberapa inci dari dinding atas terowongan angin. Bang! Dahi Nan Musheng membentur dinding dengan keras, kulitnya robek dan matanya berbinar-binar. Tubuhnya berguling diagonal beberapa kali dan jatuh lagi dengan keras ke tanah. Memukul meteorit dengan kepala sekuat tenaga adalah tindakan berisiko tinggi. Meskipun Nan Musheng adalah petarung ulung, ia tak sanggup menahannya dan pikirannya agak kabur. Nan Musheng samar-samar melihat cahaya di depan dan semangatnya tiba-tiba terangkat. Ia berjuang untuk bangun. Pada saat ini, tirai hitam turun dari atas, menjebaknya dalam kegelapan lagi. Tidak, Nan Musheng berteriak putus asa, lalu merasakan panas di punggungnya, seolah ada sesuatu yang langsung menembus tubuhnya. Nan Musheng berusaha keras merangkak maju, tetapi tenaganya cepat habis. Setelah merangkak kurang dari setengah meter, ia tak mampu lagi bergerak maju dan tubuhnya mulai terasa berat. Kegelapan mengembun ke tengah bagaikan air mengalir, dan sosok Su Tang pun terungkap dalam sekejap mata. Ia melangkah beberapa langkah, mengambil pistol di tanah, mengamatinya sejenak, lalu melemparkannya ke samping. Ia merasa sedikit menyesal. Senjata spiritual semacam ini seharusnya dianggap kelas atas, tetapi tidak ada cara untuk membawanya secara diam-diam, dan tidak ada gunanya menyembunyikannya. Ketika angin kencang datang, tidak ada yang bisa diselamatkan. Penjaga laut hijau yang terbasmi sebelumnya, roda matahari dan bulannya juga bukan barang biasa, tetapi pada akhirnya hanya bisa dibuang begitu saja. Su Tang mencari satu persatu dan menemukan banyak pil di tubuh Jie Fang. Beberapa di antaranya ia kenali, dan beberapa belum pernah ia lihat sebelumnya. Seharusnya itu bungkusan Nan Musheng. Ia terlalu malas untuk berusaha, jadi ia membiarkan Jie Fang yang bekerja keras. Saudaraku, ada banyak informasi berguna di sini, kata Su Tang sambil tersenyum. Xi Xiaoru tidak menjawab, hanya terus menatap Su Tang dalam diam. Entah Su Tang memakai topeng atau tidak, perasaannya sungguh berbeda. Kakak, apa ini? Tanya Su Tang sambil mengangkat botol berisi cairan merah muda. Xi Xiaoru tersadar kembali, berjalan ke arah Su Tang,
mengambil botol kecil itu, membuka tutupnya, dan mengendusnya pelan. Ini cairan penguat tulang. Apa kegunaannya? Tanya Su Tang. Perkuat tubuhmu, kata si Xiaoru. Secara umum, ada dua gaya bertarung utama di antara para kultivator. Keluarga si kami, misalnya, terbiasa menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung, sementara keluarga Nan mereka lebih suka menggunakan teknik spiritual untuk mengendalikan senjata spiritual dan bertarung dari jarak jauh. Jadi, cairan penempa tulang itu ampuh untukmu. Su Tang mengangkat botol itu ke bibir si Xiaoru. Minum sedikit. Pergi. Si Xiaoru memutar matanya ke arah Su Tang. Ini bukan untuk diminum sembarangan. Su Tang tersenyum, mengambil kembali botol kecil itu, mengendusnya, lalu meneguk obatnya dalam sekali teguk. Ia tahu tubuhnya sangat kuat. Misalnya, ketika ia minum pil Peiling sebelumnya, Paman Zong menyarankan untuk minum 1 pil setiap beberapa hari. Bahkan mereka yang bertubuh sangat kuat pun hanya minum 1 pil sehari. Berapa banyak pil yang bisa ia, Su Tang, minum sehari, apalagi sekarang? Pasti tidak akan ada masalah. Setelah itu, Su Tang menemukan sebotol Wuhua Juding dan, menuangkan 2 pil, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan kemudian menyerahkan botol itu kepada si Xiaoru. Makan saja sesukamu. Cepat atau lambat, aku akan memakanmu sampai mati. Si Xiaoru marah, geli, dan tak berdaya. Tidak apa-apa, Su Tang berdiri dan berjalan ke arah semut pemakan emas raksasa, sambil memikirkan di mana harus memulai pembedahannya. Si Xiaoru memasukkan semua barang rampasan ke dalam tasnya, berjalan ke Su Tang, dan berkata dengan lembut, biar aku yang melakukannya. Su Tang minggir, dan si Xiaoru mengangkat pisau Tianxia dan menebasnya sekuat tenaga. Sebenarnya, ia tidak perlu mengerahkan begitu banyak tenaga. Semut pemakan emas raksasa itu sudah lama mati, kekuatan spiritualnya telah menghilang, dan cangkangnya telah lama kehilangan ketangguhannya. Si Xiaoru menebas perut semut pemakan emas raksasa itu dengan 1 pisau, hampir membelahnya menjadi 2. Su Tang mengangkat jari kakinya untuk mengambil pedang Zuo Xiaoshan, mengulurkan tangan untuk mengambilnya dengan lembut, lalu membungkuk dan terus bermain-main di dalam perut semut pemakan emas raksasa itu. Setelah lama mencari, tak ada hasil. Si Xiaoru mengamati dengan saksama dari samping, dengan raut wajah curiga. Tidak mungkin. Su Tang sedikit kesal. Alasan dia mencari-cari di koleksi pribadi Nan Musheng dan yang lainnya dulu adalah untuk menyimpan kejutan terbesar untuk terakhir. Pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Sungguh mengecewakan. Si Xiaoru mengayunkan pisaunya lagi dan membelah kepala dan dada semut pemakan emas raksasa itu. Ia mencari cukup lama, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Su Tang menghela napas dalam-dalam. Si Xiaoru juga tampak kecewa. Su Tang berbalik dan tiba-tiba melihat sesuatu yang merah menyala di sudut matanya. Apa itu? Si Xiaoru mengikuti arah pandang Su Tang dan langsung tertegun. Entah sejak kapan, sesuatu seperti gelembung merah muncul di bilah pisau Tianxia. Gelembung itu tampak hidup dan terus menggeliat. Ini, kristal hidup. Apa benar-benar ada kristal hidup? Si Xiaoru terkejut sekaligus senang. Su Tang menatap gelembung itu dengan rasa ingin tahu dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Si Xiaoru tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berteriak, jangan sentuh. Su Tang terkejut dan segera menarik tangannya. Mungkin ia ketakutan mendengar teriakan si Xiaoru, atau ia merasakan napas Su Tang yang mendekat. Gelembung itu meledak dengan bunyi letupan, berubah menjadi benang sutra merah yang tak terhitung jumlahnya, melilit erat bilah pisau Tianxia. Pisau Tianxia terpantul dalam warna merah cerah, dan benang sutra merah itu bagaikan lapisan jaring laba-laba yang rapat. Terlebih lagi, jaring laba-laba tersebut menembus ke dalam pisau Tianxia, sehingga pisau Tianxia terus berderit, seolah-olah terbakar oleh sesuatu. Si Xiaoru menatap kosong ke arah pisau Tianxia. Kristal hidup adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan berpengetahuan luas, ia masih belum memahami kristal hidup. Ia hanya ingat beberapa hal umum, seperti suhu kristal hidup yang sangat tinggi dan tidak bisa disentuh sembarangan. Lagi pula, kristal hidup itu hidup dan harus dijebak, terutama jangan sampai menyentuh tanah, kalau tidak akan keluar melalui urat-urat tanah, Del. Si Xiaoru tidak tahu apakah perubahan di hadapannya itu baik atau buruk, apakah ia harus menghentikannya, atau bagaimana cara menghentikannya. Ia hanya bisa menatap kosong. Setelah sekian lama, suara mencicit yang tidak menyenangkan itu akhirnya menghilang, dan benang sutra merah yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya menembus ke dalam pedang Tianxia, menghilang tanpa jejak, dan pedang Tianxia kembali ke penampilan aslinya. Si Xiaoru memejamkan mata dan diam-diam merasakan pisau Tianxia. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya lagi dan mengayunkan pisau itu sekuat tenaga ke arah meteorit di sampingnya. Swiss, pedang itu menebas meteorit itu, memancarkan percikan api. Alis si Xiaoru berkerut erat.
Ia tidak merasakan perubahan apapun, seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi sama sekali. Kemudian, si Xiaoru teringat sesuatu dan terus mengayunkan pisau ibel surgawi. Bagaimana mungkin sebongkah kristal hidup bisa hilang? Ia harus memberikan sebagian kepada guru. Senjata spiritual guru yang rusak tidak hanya akan dipulihkan, tetapi kualitasnya juga akan meningkat. Dan Sutang memang pantas mendapatkan sebagian besar pujian karena telah membasmi semut raksasa pemakan emas. Ia harus selalu menyisakan sedikit untuknya. Si Xiaoru mengayunkan pisaunya semakin keras, bilahnya bersiul. Ia ingin melempar kristal hidup dari pisau Tianxia. Kalau ada yang tahu tentang kristal hidup di sini, pasti mereka akan tertawa, karena itu mustahil. Ada apa? Murid magang Sutang, Xiaoru, tampak mulai gila lagi dan langsung bersembunyi jauh. Di mana kristal hidup sebesar itu? Kok bisa hilang semua? Si Xiaoru tampak sangat tertekan. Sutang tersenyum. Jika orang lain mengatakan ini, dia pasti akan merasa bahwa mereka sedang memanfaatkannya, tetapi karena si Xiaoru mengatakannya, dia pun mempercayainya. Tidakkah kamu merasakan perubahannya? Tanya Sutang. Tidak, si Xiaoru menggelengkan kepalanya. Tunggu sampai kau kembali dan tanyakan pada tuanmu. Sutang berkata, kakak, kita harus pergi. Sutang dan si Xiaoru mencari lagi sebentar dan tidak menemukan apapun yang terlewat, jadi mereka berjalan keluar dari terowongan angin dan mengubah arah. Merasa sedikit lelah setelah berjalan, Sutang pertama-tama meminum beberapa pil pengumpul 5 bunga dan mulai duduk bermeditasi untuk mengatur napasnya. Akhir-akhir ini, sebelum mulai berlatih, Sutang selalu meminum pil setiap kali. Si Xiaoru membawa banyak pil, dan kali ini ia mengambil lebih banyak lagi, jadi tidak perlu menyimpannya. Pertama kali Sutang meminum pil pembawa roh, ia mengalami reaksi yang kuat. Saat itu, ia hanya secangkir, dan seember air dituangkan ke atasnya, sehingga efeknya secara alami sangat kuat. Seiring berjalannya waktu, Sutang telah menjadi kolam kecil, dan menuangkan air ke dalamnya dengan ember hanya akan menghasilkan beberapa cipratan. Si Xiaoru mengawasi Sutang. Ia iri pada Sutang karena tubuhnya begitu kuat. Siapa yang tidak ingin cepat sembuh? Namun, ia tidak berani menelan pil itu tanpa kendali. Beberapa jam kemudian, Sutang membuka matanya, dan si Xiaoru duduk di samping dan mulai mengatur napasnya. Gilirannya untuk berlatih. Setelah memasuki Yixianxia, mereka saling bergantung seperti ini. Bisa dibilang mereka saling bergantung. Beberapa hal atau perasaan perlahan tumbuh dalam kegelapan. Sulit menemukannya saat mereka bersama. Mungkin hanya ketika ada jarak, mereka akan saling merindukan dan melihat dengan jelas. Setelah si Xiaoru menyelesaikan pelatihannya, Sutang dan si Xiaoru berdiskusi apakah mereka harus kembali mencari orang-orang itu. Setelah sekian lama, keluarga Zhao seharusnya mengetahui bahwa salah satu pengawal Laut Hijau telah terbasmi dan telah mencarinya. Mereka tidak akan curiga jika mereka sekarang kembali ke arah yang berbeda. Si Xiaoru tentu saja setuju. Ia memiliki perseteruan yang tak terdamaikan dengan Sekte Guibel. Karena masalah ini berkaitan dengan orang-orang Sekte Guibel, ia bersedia menghentikannya dengan segala cara. Sifat asli seseorang akan terungkap perlahan seiring berjalannya waktu. Ambil contoh Sutang. Saat pertama kali ia bergantung pada si Xiaoru, ia bersikap hormat sebisa mungkin. Namun kini, ia perlahan-lahan berhenti menganggap si Xiaoru serius dan bahkan sering marah tanpa alasan. Namun, frekuensi si Xiaoru marah perlahan berkurang. Sebenarnya, marah-marah itu rutinitas. Kalau efektif, frekuensinya pasti akan meningkat. Tapi itu tidak berpengaruh pada Sutang, jadi wajar saja kalau dia terlalu malas marah. Mereka berdua mengobrol di jalan. Tak seorang pun tahu apa yang dikatakan Sutang, tetapi si Xiaoru memutar matanya lagi, mendengus kesal, lalu menepis Sutang dan berubah menjadi terowongan angin. Si Xiaoru baru saja memasuki terowongan angin ketika sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Kedua orang itu hampir bertabrakan. Kemudian, orang di seberang berteriak dan mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah si Xiaoru. Si Xiaoru berada dalam posisi yang canggung, terjebak di pintu masuk gua. Pintu masuknya tidak tinggi, dan pedang Tianxia lebar dan panjang, yang disandangnya di punggung. Ia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, apalagi menghunus pedang dengan cepat. Ia hanya bisa mundur beberapa langkah untuk menghindari cahaya pedang. Sosok itu menjerit dan mengayunkan pedangnya dengan liar, tetapi kemudian dia kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut. Si Xiaoru sudah menghunus pisaunya, tetapi gadis di hadapannya dipenuhi ketakutan, dengan ekspresi yang sangat terdistorsi. Ia berteriak dan mengayunkan pedangnya, tetapi gerakannya sama sekali tidak memiliki kekuatan membasmi. Jelas sekali si Xiaoru, seorang gadis yang ketakutan, tak bisa berbuat apa-apa. Ia mengerutkan kening dan berteriak, "Ada apa denganmu?" Gadis itu tidak menjawab dan terus berteriak. Sutang berdiri di samping si Xiaoru dan mengamati gadis itu dari atas ke bawah.
Gadis itu awalnya mengenakan stoking putih, tetapi tubuh dan bokongnya berlumuran darah, hampir membuat pakaiannya merah. Aku murid altar Ibel, teriak si Xiaoru, katakan padaku, apa yang terjadi? Mendengar kata-kata altar Ibel, raut wajah gadis itu sedikit rileks dan gerakannya terhenti. Ia menatap kosong ke arah si Xiaoru sejenak, lalu menangis terseduh-seduh mati. Mereka semua mati. Wuh. Siapa yang mati? Si Xiaoru terkejut. Mereka, wow, semuanya mati. Gadis itu menunjuk ke ujung lain terowongan angin. Su Tang melangkah maju, dan ketika jaraknya kurang dari 2 meter dari gadis itu, ekspresi gadis itu kembali ketakutan. Ia tiba-tiba berteriak dan menusuk Su Tang dengan pedangnya. Su Tang bergerak menyamping untuk menghindari cahaya pedang, lalu meraih pergelangan tangan gadis itu dengan punggung tangannya dan dengan lembut memukul leher gadis itu dengan tangannya yang lain. Ia ceroboh, pukulan seperti ini bisa membuat orang biasa langsung pingsan, dan meskipun gadis itu sangat ketakutan dan pingsan, bagaimanapun juga, ia memiliki fisik seorang petarung. Gadis itu hanya gemetar, lalu membuka mulutnya lagi, dan menggigit lengan Su Tang dengan keras. Su Tang menggunakan bahunya untuk menekan rahang gadis itu. Dengan sekali klik, gigi gadis itu terkatup rapat. Kemudian, Su Tang mengulurkan tangan lagi dan memukul leher gadis itu dengan keras. Mata gadis itu berputar ke belakang, dan tubuhnya perlahan jatuh ke pelukan Su Tang. Su Tang menurunkan gadis itu ke tanah dan berjalan maju. Si Xiaoru segera menyusul Su Tang. Sebuah ruang angin muncul di hadapan mereka, dengan lebih dari selusin mayat tergeletak berantakan. Mereka semua adalah murid dari berbagai sekte yang datang untuk mengikuti pelatihan. Su Tang melihat sekeliling dan matanya tiba-tiba berbinar. Si Xiaoru bergegas ke ruang angin dan melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Ia tak kuasa menahan napas. Nafsu para pembasmi itu tampaknya semakin membesar. Awalnya mereka hanya menyerang sekelompok kecil orang, tetapi kali ini mereka membasmi lebih dari selusin murid sekaligus. Su Tang membungkuk dan memeriksa dengan jari-jarinya. Darahnya masih panas. Ia kemudian memeriksa suhu tubuh murid lainnya. Pertempuran baru saja berakhir, dan si pembasmi baru meninggalkan tempat kejadian perkara tidak lebih dari 10 menit. Orang menyebalkan, kata si Xiaoru sambil menggertakkan giginya. Masa-masa indahnya sudah berakhir, kata Su Tang ringan, lalu pergi memeriksa suhu tubuh orang lain. Ia butuh bukti lebih lanjut. Apa katamu? Tanya si Xiaoru bingung. Sudah kubilang, kakak, umurnya tidak akan lama, kata Su Tang. Mengapa? Karena dia terluka. Su Tang mematahkan pedang panjang dari tangan mayat pertama dan mengangkatnya agar si Xiaoru melihatnya lihat. Ada darah di ujung pedang. Bukan hanya dia, tapi juga ini. Mereka semua melukai si pembasmi. Su Tang menunjuk dengan jarinya. Bukankah kau bilang pembasminya sangat kuat? Kalau kamu sering jalan di tepi sungai, kakimu pasti basah. Su Tang tersenyum sinis. Lalu ia melangkah beberapa langkah dan mengambil sesuatu yang berbulu hitam dengan tangannya. Apakah ini, seekor kucing? Ini kucing roh awan dan air. Si Xiaoru langsung mengenalinya. Seperti serigala air jahat, ia hanya ditemukan di rawa awan dan air. Kucing roh awan dan air ini sangat lincah dan sangat sulit dihadapi. Ah, aku mengerti. Apa yang kau mengerti? Kali ini giliran Su Tang yang bingung, karena dia belum pernah melihat kucing roh Yun Sui. Pembasminya pasti ingin menyelinap masuk, tetapi kucing roh Yun Sui menemukannya lebih dulu, jadi formasi pertempuran sudah terbentuk di sini dan pertempuran sengit pun terjadi. Kata si Xiaoru. Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya. Ia mengamati posisi mayat-mayat itu. Setelah menemukan musuh, para murid ini berpura-pura tidak tahu. Mereka menunggu sampai si pembasmi memasuki area tersebut sebelum tiba-tiba menyerang. Mereka sangat cerdas dan membuat pilihan yang tepat. Sayangnya, lawannya terlalu kuat. Setelah berkata demikian, Su Tang berjalan ke terowongan angin di ujung lain ruang angin dan dengan saksama mengamati bercak darah di tanah. Saudaraku, lihat di sini, jarak antara kedua jejak kaki itu kurang dari setengah kaki, yang membuktikan bahwa pembasminya terluka parah dan bahkan kesulitan menggerakkan kakinya. Benar sekali, si Xiaoru mengamati jejak kaki itu dan mengangguk penuh semangat. Kejar, Su Tang menunjukkan senyum sinis manfaatkan kelemahannya dan basmi dia. Dia tidak bisa pergi jauh. Ayo pergi, jawab si Xiaoru segera. Kedua pria itu bergegas masuk ke terowongan angin satu demi satu dan mulai berlari. Kecepatan mereka tentu saja jauh lebih cepat daripada kecepatan si pembasmi yang terluka parah. Su Tang hanya sesekali berhenti untuk mencari noda darah yang ditinggalkan si pembasmi. Setelah berlari sekitar 5 atau 6 menit, sebuah persimpangan jalan muncul di depan. Ada 3 terowongan angin dengan berbagai ukuran, dan semua noda darah menghilang. Kemana orang itu pergi? Si Xiaoru perlahan-lahan mengembangkan kebiasaan bertanya kepada Su Tang setiap kali ia menemukan sesuatu yang tidak ia pahami. Su Tang jarang mengecewakannya dan selalu memberinya jawaban.
Su Tang menarik napas panjang dan diam-diam menatap terowongan angin di tengah. Jejaknya memang hilang, tetapi roh topeng di otaknya bergetar hebat. Ada hal penting yang menunggunya di sana. Su Tang berjalan perlahan ke terowongan angin pusat. Ketika jaraknya sekitar 7 atau 8 meter dari pintu keluar, ia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan tenang, keluarlah. Tidak perlu bersembunyi. Si Xiaoru segera mencengkeram gagang pisau dengan erat, tetapi tidak ada gerakan di pintu keluar terowongan angin. Aku bisa merasakanmu, dan kurasa, kau juga bisa merasakanku. Su Tang tersenyum, kau masih ingin bersembunyi. Baiklah, kalau begitu kita di sini saja. Aku bisa menemanimu beberapa hari. Begitu Su Tang selesai berbicara, sesosok muncul di ujung terowongan angin. Ia melangkah maju beberapa langkah, menghadap Su Tang dari samping, berdiri di sana sejenak, lalu perlahan berbalik, dan sepasang mata muram menatap Su Tang. Dia adalah pria parubaya yang kurus. Selain itu, tidak ada informasi lain yang bisa diungkapkan. Lagi pula, yang ia tinggalkan untuk Su Tang hanyalah siluet. Tinggalkan saja barang-barang itu, dan aku tidak akan membasmimu. Pria parubaya itu berkata dengan nada sinis, kau tahu maksudku. Pria parubaya itu memancarkan aura tajam dan dingin, dan suhu udara tampak turun beberapa derajat dalam sekejap, membuat orang merasa sedikit kedinginan. Su Tang tertegun sejenak, lalu tertawa, kau benar-benar tidak jujur. Bagaimana kalau begini, serahkan saja padaku, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Pria parubaya itu tertegun, dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya, dan penglihatannya menjadi luar biasa tajam. Namun, jika tatapan pria parubaya itu bagaikan paku baja, maka Su Tang bagaikan sepotong daging yang keras. Ia berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, tanpa rasa takut. Berani sekali, pria parubaya itu mengucapkan kata demi kata, tetapi ia merasa sedikit panik. Ia mengira pihak lain itu kebetulan lewat, dan dikejar ke sini karena induksi di antara senjata spiritual. Jika ia maju untuk menakut-nakuti mereka, mungkin mereka akan menjauh. Tak peduli mereka takut atau tidak. Jika terjadi konflik langsung, ia yakin bisa langsung membasmi kedua pemuda itu. Yang paling ditakutkan pria parubaya itu adalah membuang-buang waktu. Lukanya sangat serius dan ia harus segera pulih. Namun, Su Tang tidak maju maupun mundur. Ia hanya berdiri di sana berbicara dan sama sekali tidak berniat bertindak. Ini yang kau inginkan. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan menatap cincin di ibu jarinya, kemarilah dan ambillah. Lemparkan ke sini, kata Su Tang sambil tersenyum. Haha, apa semua murid sekte bergengsimu begitu pengecut? Pria parubaya itu tertawa. Dasar orang menyebalkan. 3 sekte surgawi. Kurasa, seharusnya diganti jadi 3 sekte tikus. Kau, wajah Su Tang tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, beraninya kau menghina sekteku. Si Xiaoru menatap latar belakang Su Tang sambil setengah tersenyum, berpikir dalam hati, tuanmu jelek sekali. Hahaha, itu benar, 3 tikus. Kata pria parubaya itu dengan nada menghina, selain berkolusi dan menindas orang lain, apalagi yang bisa kalian lakukan? Wajah Su Tang memerah karena marah. Ia tiba-tiba melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah pria parubaya itu. Su Tang semakin dekat ke ujung terowongan angin. Sepertinya ia menjadi impulsif karena marah, tetapi sebenarnya ia mengamati setiap perubahan pria parubaya itu, matanya, apakah otot-ototnya mulai menegang, ritme napasnya, dan sebagainya. 5 meter dari pintu keluar lainnya, pria parubaya itu dipenuhi rasa terkejut dan gembira, namun juga sedikit gugup, sampai-sampai telapak tangannya basah. Ia hanya punya satu kesempatan, ia harus menaklukkan pemuda itu lalu memikat gadis itu. Ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Su Tang tiba-tiba berhenti, kaki kirinya tergantung di udara, lalu ditarik sedikit demi sedikit. Secercah kecemasan terpancar di mata pria parubaya itu. Ia sedikit tak mampu mengendalikan diri karena lawannya hanya selangkah lagi memasuki jangkauan serangannya. Aura pembasmi yang begitu kuat. Su Tang tertawa lagi, lalu mundur sedikit demi sedikit. Dia memang dari klan tikus. Pria parubaya itu mencibir. Omelan yang bagus, lanjutkan. Su Tang berkata, tapi, bisakah kau mengubahnya sedikit? Itu hal yang sama berulang-ulang. Apa kau tidak bosan? Pria parubaya itu menutup mulutnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Saudaraku, hati-hati. Meskipun orang ini terluka parah, dia masih mampu bertarung. Su Tang berkata sambil tersenyum, kita harus siap melarikan diri. Baiklah, si Xiaoru menjawab, lalu mundur 5 atau 6 langkah. Aku belum bilang lari, kata Su Tang. Aku tahu. Si Xiaoru tersenyum, tapi aku khawatir aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu. Seperti kata pepatah, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama Su Tang, si Xiaoru akhirnya belajar membuat lelucon. Hati pria parubaya itu mencelos.
Ia akhirnya mengerti bahwa pihak lain sudah lama tahu bahwa ia telah terluka parah. Pada titik ini, tak ada gunanya menyembunyikan kebenaran. Pria parubaya itu perlahan berbalik, dan seperti dugaan Su Tang, dada, kaki, dan bahunya dipenuhi luka, terutama di bawah bahu kiri dan di pangkal kaki kirinya, yang semuanya merupakan luka tembus. Beberapa hal memang di luar kendalimu. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, anak kecil, belum terlambat untuk kabur sekarang. Kalau kita mau pergi, selalu ada waktu, kata Su Tang lembut, kau seharusnya lebih memikirkan dirimu sendiri. Setelah berkata begitu, Su Tang sudah menarik busur tangisan malam dan mengarahkannya ke dada pria parubaya itu. Saat berikutnya, Su Tang melonggarkan ujung jarinya, dan aliran kekuatan tak terlihat mengalir pergi disertai teriakan tajam. Pria parubaya itu mengayunkan tangannya ke belakang, dan sebuah pedang lembut seperti ular roh muncul di tangannya. Kemudian, cahaya pedang menyambar dan menerjang kekuatan anak panah Su Tang. Boom! Kekuatan panah yang dilepaskan Su Tang pun sirna. Pria parubaya itu menatap Su Tang tanpa ekspresi dan berkata perlahan, hanya dengan ini, kau takkan bisa melukaiku. Kenapa kamu banyak bicara? Apa kamu tidak tahu pepatah, terlalu banyak bicara menyebabkan kesalahan? Su Tang tersenyum sinis. Kalau kamu bisa, kamu pasti sudah bergegas sejak lama. Berdiri di sana dan menyombongkan diri itu sia-sia. Wajah pria parubaya itu memucat. Ia belum pernah melihat pemuda sesulit Su Tang. Sekeras apapun ia mengancam, ancaman itu tak berpengaruh. Berapa banyak anak panah yang bisa kau tahan? Su Tang bertanya perlahan, lalu menarik kembali busur langit malam. Boom, boom boom boom. Pria parubaya itu terus-menerus mengeluarkan serpihan cahaya pedang, yang membubarkan semua anak panah yang ditembakkan Su Tang. Namun, ekspresi Su Tang semakin rileks, sementara wajah pria parubaya itu semakin pucat. Luka-luka di tubuhnya kembali terbuka akibat guncangan hebat. Tatapan Su Tang jatuh pada kaki kiri pria parubaya itu. Dengan ketajaman penglihatannya, ia dapat melihat dengan jelas bahwa kaki kirinya gemetar, seolah-olah berdiri adalah hal yang sangat sulit. Haha, lanjutkan. Su Tang tersenyum bangga, menarik busur tangisan malam sambil tertawa. Pria parubaya itu merasakan dadanya sesak, seolah-olah akan meledak. Ini benar-benar seperti naga di air dangkal yang diganggu udang, harimau di dataran yang diganggu guk-guk. Jika ia tidak terluka dan masih bisa mempertahankan kekuatan tempurnya, ia pasti sudah menerkam bocah keji itu dan mencabik-cabiknya. Sayangnya, ini hanyalah sebuah andai. Boom boom boom, sosok pria parubaya itu akhirnya mulai bergetar, dan dia mundur 2 langkah. Seperti halnya tepian sungai, jika mampu bertahan, ia akan tampak kuat dan kokoh, tetapi begitu ia terbuka, ia akan runtuh. Boom, pria parubaya itu sekali lagi menepis anak panah yang ditembakkan Su Tang, tetapi tubuhnya tak terkendali dan ia pun jatuh ke tanah. Meskipun ia segera berbalik dan berdiri, menatap Su Tang dengan dingin, penampilannya yang lemah tak lagi bisa disembunyikan. Tidak ada lagi. Su Tang tersenyum, lalu melangkah maju beberapa kali, membuka busur tangisan malam berulang kali, dan anak panah melesat keluar satu demi satu, menghujani pria parubaya itu bagai badai. Pupil mata pria parubaya itu tiba-tiba mengecil. Ia tak mau duduk menunggu kematian, jadi ia tiba-tiba melolong seperti serigala, dan cahaya pedang melesat liar. Ledakan memekakkan telinga itu terdengar seperti serangkaian guntur yang teredam. Tubuh Su Tang tidak bergerak sama sekali, tetapi pria parubaya itu terlempar mundur, bersandar di dinding sambil mengerang serak. Salah satu betisnya hilang. Su Tang memang sudah unggul, tetapi pilihan sudut serangannya masih sangat licik. Beberapa anak panah pertama diarahkan untuk menarik perhatian lawan, dan anak panah terakhir langsung mengenai betis lawan. Hehe, pria parubaya itu berusaha berdiri, menatap Su Tang dengan penuh kebencian, lalu melepas cincin di ibu jarinya sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hahaha. Kau ingin mendapatkannya, kau benar-benar ingin mendapatkannya. Bermimpilah, nak. Begitu kata-kata itu terucap, pria parubaya itu melempar cincin itu ke tanah, lalu mengayunkan pedang lembutnya dan menebas cincin itu. Su Tang mengamatinya dalam diam. Ia tidak khawatir cincin itu akan hancur. Saat pertama kali mendapatkan topeng itu, hampir tidak ada fluktuasi energi spiritual di dalamnya. Setelah disempurnakan, ia hanya mendapatkan roh yang hancur. Seberapa parahkah itu? Karena cincin dan topeng itu dapat beresonansi satu sama lain, keduanya pasti dibuat oleh orang yang sama, bahkan mungkin dari kelompok yang sama. Terlebih lagi, energi spiritual yang terkandung di dalam cincin itu sangat kuat. Ia tidak percaya cincin itu akan mudah hancur. Dengan kata lain, bahkan jika terjadi kecelakaan, dia dapat segera menyatukan roh busur tangisan malam, lalu menyempurnakan cincin itu untuk meminimalisir kerugian. Pedang lembut di tangan pria parubaya itu tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat kepalanya, matanya penuh keputusasaan. Rencana Su Tang membuatnya merasa dingin dari lubuk hatinya.
Jika perspektifnya dibalik, jika pihak lain berada dalam situasi putus asa dan ingin menghancurkan senjata spiritual yang dapat beresonansi dengan cincin itu, bisakah ia mengendalikan diri? Aku takkan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Pria parubaya itu menunjukkan senyum mengerikan dan menyedihkan. Aku takkan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan, sama sekali tidak. Sebelum selesai berbicara, ia mengayunkan pedang lembutnya dengan keras dan menebas cincin itu. Terakhir kali dia ingin memancing Su Tang, tetapi kali ini dia benar-benar ingin menghancurkan cincin itu. Cahaya pedang bersiul dan terus mengenai cincin itu. Sayangnya, cincin itu terus memantul dan tidak rusak. Akhirnya, cincin itu terpental jauh ke sudut. Tidak akan pernah. Pria parubaya itu meraung seperti orang gila, lalu berusaha menerkam, meraih cincin itu, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya dengan putus asa. Pikiran pria parubaya itu sudah agak kabur. Bahkan pedang pun tak mampu melukai cincin itu, dan mustahil baginya untuk menggigitnya dengan giginya. Darah mengalir dari sudut mulut pria parubaya itu. Giginya pasti patah. Suara gemeretaknya membuat kulit kepala orang mati rasa. Namun, ia tampaknya tidak menyadari rasa sakit itu dan terus mengunyah. Su Tang menghela napas ringan, membuka busur tangisan malam, dan membidik kepala pria parubaya itu. Boom! Anak panah itu mengenai wajah pria parubaya itu, dan darah berceceran seperti air mancur. Anggota tubuh pria parubaya itu berkedut tak berdaya beberapa kali, dan semuanya menjadi sunyi. Su Tang berjalan perlahan, mengambil cincin itu dengan ujung jarinya, merobek sepotong kain dari tubuh pria parubaya itu, dengan hati-hati menyeka noda darah di cincin itu, lalu perlahan-lahan memasangnya di ibu jarinya. Saat pertama ia menyentuh cincin itu, getaran jiwa di otaknya berhenti. Ia merasakan sukacita, dan ia tidak tahu apakah itu dipengaruhi oleh jiwa. Menatap cincin itu, Su Tang tiba-tiba tersenyum. Ia sangat bahagia. Si Xiaoru berjalan mendekat dan mengamati cincin di tangan Su Tang dengan rasa ingin tahu. Meskipun ia tidak tahu apa itu, ia dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dan ekspresi Su Tang, dan tahu bahwa benda ini pasti sangat berharga. Saudaraku, perjalanan kita kali ini tidak sia-sia. Su Tang menyeringai dan berkata, kamu dapat kristal hidup, dan aku juga dapat. Apa kau bodoh? Tanya si Xiaoru. Sekalipun ini senjata spiritual kelas super, mungkin nilainya tak sebanding dengan kristal hidup. Kau sudah menderita kerugian besar, tahu. Tidak apa-apa, aku akan menebusnya nanti, kata Su Tang. Faktanya, mereka berdua belum mengetahui kebenarannya. Jika dibandingkan dengan cermat, si Xiaoru seharusnya yang paling menderita kerugian. Lagi pula, kristal hidup dan cincinnya sama sekali tidak sebanding. Yang pertama hanya bisa membuat orang-orang di kalangan kecil merasa terkejut, cemburu, iri, dan sebagainya, sementara yang kedua bisa menimbulkan sensasi di seluruh benua. Ikutlah denganku ke kota Hongye, kata si Xiaoru sambil tersenyum, mulai sekarang, semua makanan, minuman, dan kebudewa sehari-harimu akan kuberikan. Kakak, maukah kau mendukungku seumur hidupku? Tanya Su Tang sambil tersenyum. Cek, seumur hidup ya seumur hidup. Si Xiaoru tertegun setelah mengatakan ini. Ia merasa pernyataan ini agak tidak pantas dan membuatnya merasa tidak nyaman. Ia segera menambahkan telepon juga si cantikmu. Tidak masalah untuk mendukung kalian berdua. Saudaraku, ini yang kau katakan, jangan menyesalinya saat-saatnya tiba, kata Su Tang. Anak kecil, kau pikir aku ini orang macam apa? Kata si Xiaoru dengan marah. Su Tang membungkuk mengambil pedang lembut itu, mengamatinya dengan saksama sejenak, menyampirkan pedang di pinggangnya, lalu berjalan ke samping, tiba-tiba mencabut pedang itu, lalu menaruhnya kembali. Ia mengulangi perbuatannya itu lebih dari 10 kali sebelum akhirnya menyerah. Su Tang sangat berhati-hati. Ia harus mengembangkan rasa dan kebiasaan tertentu agar pedang lunak itu bisa digunakan dengan baik. Kalau tidak, jika ia terluka saat menghunus pedang dengan cepat, itu akan menjadi lelucon. Kemudian Su Tang berjalan ke arah jasad pria parubaya itu dan mulai mencari. Tidak banyak barang yang ditemukan pada pria parubaya itu, hanya sebuah botol kecil dan sebuah tabung bambu. Su Tang mengeluarkan selembar kertas dari tabung bambu itu dengan beberapa baris kata tertulis di atasnya. Ia mengamatinya sejenak, mengerutkan kening, dan menyerahkan kertas itu kepada si Xiaoru. Apa maksudnya ini? Mengapa aku tidak bisa memahaminya? Kata-kata di atasnya tidak logis dan koheren, yang mengingatkan Su Tang pada apa yang disebut teks berkode, tetapi ia tidak punya waktu untuk mempelajarinya sekarang. Si Xiaoru mengambilnya dan melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak memahaminya, tapi aku tahu ini nama tempat. Yang mana? Tanya Su Tang. Ini, Desa Xiaomei, Mifeng, dan Zuihe adalah nama-nama tempat yang pernah kudengar. Si Xiaoru berkata, pohon pinus awan api ini, sepertinya hanya ditemukan di satu tempat. Di mana? Aku tidak ingat, kata si Xiaoru.
Aku akan bertanya pada orang lain saat aku kembali. Su Tang mengambil kertas itu, membacanya lagi, memastikan dia mengingat semua kata, lalu meremas kertas itu dan membuangnya. Ayo pergi, kata Su Tang. Kedua pria itu berjalan kembali dan melihat gadis yang tak sadarkan diri itu lagi. Mereka memiliki pendapat yang berbeda. Su Tang berpikir bahwa gadis itu sangat ketakutan dan tak sadarkan diri, dan akan terlalu merepotkan untuk membawanya pergi. Meskipun si Xiaoru agak enggan, ia dibujuk oleh Su Tang. Ia membuka paksa mulut gadis itu, memberinya pil Wuhua Juding, dan pergi diam-diam. Su Tang dan si Xiaoru memiliki tujuan yang jelas. Yuan dan yang lainnya telah bersama gadis bermarga Zhao. Mereka sudah tahu bahwa gadis bermarga Zhao bukanlah orang baik dan para pengikutnya adalah pembasmi. Namun, mereka menyukai kepribadian Yuan, jadi wajar saja mereka khawatir Yuan akan dibasmi. Setengah hari kemudian, rombongan Su Tang, si Xiaoru, dan Yuan bertemu secara kebetulan. Su Tang menyapa Yuan dengan antusias, tetapi senyum Yuan agak dipaksakan. Yang lain juga tampak lelah dan sedih. Apa yang terjadi? Tanya Su Tang dengan khawatir. Pengawal aman terbasmi, bisik Yuan. Gadis bermarga Zhao itu bernama lengkap Zhao Xiaoman. Apa? Su Tang terkejut. Pelankan suaramu. Yuan mendekati Su Tang dan berkata dengan cemas, suasana hati aman baru saja membaik. Dengan penyamaran Yuan, Su Tang menunjukkan senyum aneh, lalu mengatakan sesuatu dengan suara sangat rendah di telinga Yuan dan berjalan menuju Zhao Xiaoman. Yuan tertegun, tetapi dia juga orang yang cerdas, jadi dia cepat menyesuaikan suasana hatinya dan mengikuti Su Tang. Nona Zhao, apakah pembasminya sudah tertangkap? Tanya Su Tang. Tidak, Zhao Xiaoman menggelengkan kepalanya dengan enggan. Ia sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin repot-repot dengan seorang pendekar pengembara, tetapi karena ia berinisiatif untuk datang dan peduli padanya, ia tidak bisa bersikap terlalu jahat. Sepertinya, para pembasmi itu belum menyerah. Su Tang mencibir, namun, kali ini aku dan kakak tertuaku berhasil membasmi salah satu dari mereka. Kakak laki-lakimu, Zhao Xiaoman bingung. Yuan tahu ini, dan karena itu, dia menggoda si Xiaoru beberapa kali. Kakak Su, kau benar-benar. Seorang gadis dari gerbang suci berseru kaget sekaligus gembira. Tentu saja benar, kata Su Tang, lalu mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang lunak itu. Dengan sekali sentakan, pedang lunak itu tercabut, dan cahaya pedang menari-nari di tangan Su Tang. Secara kebetulan, ujung pedang itu mengarah ke Zhao Xiaoman di kejauhan. Ketika Zhao Xiaoman melihat pedang lembut ini, kepanikan tiba-tiba muncul di matanya dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Apakah ini pedang si pembasmi? Tanya gadis dari gerbang suci. Ya, dan yang ini. Su Tang mengangkat ibu jarinya dan menunjukkan cincin itu. Suasana menjadi sangat sunyi, dan semua orang dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang terpancar dari cincin itu, yang jelas bukan benda biasa. Meskipun ekspresi Zhao Xiaoman tidak berubah, matanya semakin panik. Hal yang sama terjadi pada tiga pengawal laut hijau lainnya. Pria raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter itu memancarkan cahaya yang tajam. Pada saat yang sama, Yuan terbatuk-batuk tidak wajar. Su Tang tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memintanya untuk memperhatikan perubahan pada Zhao Xiaoman. Su Tang tahu jika ia langsung menunjukkan bahwa Zhao Xiaoman adalah pembasminya, Yuan pasti tidak akan mempercayainya. Lebih baik membiarkan Yuan melihatnya sendiri dan menganalisisnya sendiri. Ada pembasmi lain, kata Su Tang, kita tidak bisa berpisah lagi. Kalau kita berpisah, kita akan dikalahkan satu persatu oleh para pembasmi itu. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama, kata Yuan lebih dulu, lalu mengedipkan mata pada Su Tang. Ia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Su Tang. Apakah semua yang kau katakan itu benar? Yuan membelalakkan matanya. Meskipun ia tahu Su Tang tidak akan bicara omong kosong tentang hal-hal seperti itu, ia tetap tidak percaya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Seharusnya kau sendiri yang menyadarinya, kata Su Tang. Misalnya, bukankah ada yang sedikit aneh dari ucapan dan perilakunya? Aku tidak begitu mengenalnya. Yuan menggelengkan kepalanya, dan kami belum bertemu selama 5 atau 6 tahun. Kau tidak pernah meragukannya? Tanya Su Tang. Kenapa aku harus meragukannya? Yuan berkata sambil tersenyum kecut, lalu merenung sejenak kalau dia benar-benar penipu, dia pasti sangat mengenal Xiao Men dan Sekte Alam. Aku tahu, kata Su Tang. Kamu tahu, para pengikut yang dibawanya semuanya adalah pengawal laut hijau sejati, tapi, mereka bukan yang dibawa oleh Zhao Xiaoman. Su Tang berkata, mereka semua seharusnya sudah mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuan menatap Su Tang lalu si Xiaoru. Kenapa kita tidak pergi saja dan mengungkapnya? Kata si Xiaoru, Xiao San bilang dia kemungkinan besar memakai topeng. Kalau kita lepas topengnya,
kita bisa buktikan dia penipu. Masker, ya, si Xiaoru mengangguk dan berkata, Xiao San bilang topeng itu terbuat dari kulit asli Zhao Xiaoman. Yuan terkejut lagi. Cara ini terlalu kejam. Ayo kita mulai. Si Xiaoru tampak bersemangat untuk mencoba. Tidak, kata Yuan. Kenapa tidak? Si Xiaoru mengerutkan kening. Zhao Xiaoman adalah putri tunggal leluhur tersembunyi dari Sekte Alam. Terakhir kali, dia terluka karena konflik dengan seorang murid altar Dewa Ibelmu. Leluhur tersembunyi itu murka dan menyerbu Gunung Qianqi sendirian, membasmi orang-orang. Yuan berkata, kamu juga murid altar Dewa Ibel. Kamu pasti tahu tentang kejadian itu, kan? Maksudmu insiden Gunung Qianqi? Si Xiaoru tertegun. Apakah itu dilakukan oleh leluhur tersembunyi? Tapi ku dengar, sepertinya ini kasus yang belum terpecahkan. Keluarga Sun dari Gunung Qianqi lah yang memulai masalah yang tidak beralasan dan kemudian melukai Zhao Xiaoman. Kemudian, menyadari bahwa mereka telah menyebabkan bencana, mereka mengirim orang untuk memburunya. Upaya mereka untuk menutupi kebenaran justru membuatnya semakin jelas. Mereka benar-benar bodoh. Yuan berkata, para leluhur agung altar Dewa Ibel memahami apa yang telah terjadi dan memilih untuk tetap diam. Namun, hal ini terlalu memalukan, sehingga mereka mengaitkan kejahatan tersebut dengan seorang pembasmi tak dikenal dan melancarkan perburuan besar-besaran untuknya. Tentu saja, kasus ini akhirnya tidak terselesaikan. Leluhur Yin hanya bertindak untuk membalaskan dendam putrinya dan melampiaskan amarahnya. Ia tidak berniat menentang seluruh altar Dewa Ibel, jadi ia tidak mau disalahkan. Meskipun hal itu akan sangat mempermalukan altar Dewa Ibel, ia sendiri tentu tidak akan menanggung akibatnya, sehingga masalah ini ditutup-tutupi. Kau tahu banyak. Si Xiaoru terkejut. Apakah kamu lupa nama belakangku? Yuan tersenyum. Apakah kamu dari tim Big Ear Yuan? Si Xiaoru tiba-tiba menyadari. Kau mau mati. Yuan marah dan tertawa sekarang, jika kau berani memanggilku seperti itu lagi, aku pasti akan melawanmu. Cek, lawan saja, siapa takut siapa. Si Xiaoru tidak pernah takut menghadapi tantangan. Melihat ekspresi bingung Sutang, Yuan tahu bahwa dia hanya tahu sedikit tentang dunia kultivasi dan hampir seperti orang kosong, jadi dia menjelaskan dengan sabar. Di dunia kultivasi, ada dua keluarga besar yang dikenal berpengetahuan luas. Satu adalah keluarga Sue bermata putih, dan yang lainnya adalah keluarga Yuan bertelinga besar, yang secara bercanda disebut keluarga mata seribu li dan keluarga pendengar angin. Sekte utama keluarga Sue terletak di Sungai Wanghua, kurang dari 100 mil dari Danau Daguangming. Singkatnya, sekte utama ini adalah pengawas altar Ibel, yang segera memperingatkan tuannya jika ada gangguan dari dunia luar. Keluarga Sue juga memiliki beberapa cabang jauh, yaitu Sangjing Sue, Black Sea Sue, dan Yellow Flower Sue. Dahulu kala, sekte utama memegang kendali kuat atas cabang-cabang jauh, tetapi seiring waktu, cabang-cabang jauh tersebut semakin kuat dan menentukan pilihan mereka sendiri. Misalnya, Sangjing Sue, yang telah lama membelot ke sekte Suci Pengshan, adalah anggota klan Sangjing Sue. Leluhur ke-9, Sue Jiu, yang sebelumnya pernah ditemui Sutang, berasal dari klan Sangjing Sue. Ini juga bisa dipahami sebagai sebuah strategi. Sekeras apapun masa depan atau seberat apapun perjuangan, akan selalu ada sekelompok orang dari keluarga Sue yang akan berdiri di pihak yang benar, menuai hasilnya, dan terus bertahan. Situasi keluarga Yuan justru bertolak belakang dengan keluarga Sue. Hubungan antara sekte utama dan gerbang suci sangat erat. Yuan adalah anggota sekte utama, dan tentu saja menjadi murid gerbang suci. Sekte-sekte Yuan yang terpisah terbagi menjadi 4 sekte timur, barat, selatan, dan utara. Di antara mereka, 2 sekte di barat laut semakin dekat dengan altar Dewa Ibel, sementara 2 sekte di tenggara masih mengikuti jejak sekte utama. Hubungan itu sangat rumit, dan Sutang butuh waktu lama untuk memahaminya. Ini masalah serius, kita tidak boleh bertindak gegabah, bisik Yuan, kalau kita sampai salah dan melukai Xiaoman, kita akan mendapat masalah besar. Leluhur tersembunyi itu punya kepribadian yang ekstrim dan pendendam. Dia bukan orang yang bisa disakiti siapapun. Lagi pula, hubunganku dengan Xiaoman cukup baik. Kalau sampai terjadi apa-apa, kita bahkan tidak akan berteman lagi. Sutang tersenyum, memahami latar belakang Yuan dan benar-benar memahaminya. Sikap Yuan yang murah hati dan penuh perhatian dengan mudah memikat hatinya. Murid-murid dari Sekte Sein, Altar Ibel, dan Sekte Natural saling bersaing, sehingga sulit untuk bersatu. Namun, selama Yuan memimpin tim, semua orang tampak rukun, justru karena kehadirannya. Terlahir dalam keluarga kultivator yang terampil mengumpulkan informasi, ia memiliki kepribadian yang lembut dan mudah bergaul, selalu berusaha menyenangkan semua orang, dan tidak pernah berpura-pura. Jika berurusan dengan orang lain adalah soal kualitas,
Yuan Yuan tak diragukan lagi jauh lebih unggul daripada si Xiaoru. Aku mengerti maksudmu, kata Su Tang lembut, kalau begitu, mari kita lakukan ini. Kita tunggu dan lihat dengan tenang. Apa yang kamu tunggu? Tanya si Xiaoru. Tunggu sampai mereka bergerak dulu, kata Su Tang. Ia dan si Xiaoru sendiri mungkin tidak akan bisa menang dalam konflik ini. Jika murid-murid lain yang tidak mengetahui kebenaran membantu Zhao Xiaoman, situasinya akan sangat berbahaya. Kecuali Yuan Yuan bersedia bertindak, mereka tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimana jika mereka tidak bergerak? Si Xiaoru mengerutkan kening. Bukan urusan mereka. Su Tang tersenyum puas dan mengelus cincin itu dengan lembut menggunakan ujung jari tangan kanannya. Mereka pasti akan menemukan cara untuk mengambilnya kembali. Tapi, Yuan Yuan, aku butuh kerja samamu. Katamu, kata Yuan Yuan lembut. Tim berjalan hampir setengah hari dan mendekati pusat tanah gelap itu. Ada sebuah lubang besar di sana yang langsung menembus tanah. Diameter lubang itu beberapa kilometer. Mengenai seberapa dalam lubang itu, tak seorang pun tahu. Berdiri di tepi lubang dan melihat ke bawah, terlihat api samar-samar berkelap-kelip di kedalaman tanah. Angin kencang setiap tahun bertiup dari sini, kata Yuan Yuan, lalu mengangkat kepalanya, menatap kubah di atas, dan mendesah. Keajaiban alam memang tak terlukiskan. Setelah bertahun-tahun tersapu angin kencang, meteorit di atas telah membentuk lubang raksasa. Lubang itu menutupi dataran seluas lebih dari 10 km persegi, bagaikan langit alternatif. Su Tang berdiri di pintu masuk gua dan melihat ke bawah. Ia merasa sedikit pusing dan langsung mundur. Ternyata, bukan hanya dirinya. Semua orang yang berdiri di tepi lubang tampak sangat berhati-hati. Jika kau jatuh dari tempat ini, kau pasti akan mati. Kecuali kau seorang ahli yang bisa terbang di udara, kau akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Semuanya agak lelah, ayo kita cari tempat istirahat, kata Yuan Yuan. Pada saat ini, seorang murid sekte suci berlari dari kejauhan, terengah-engah, dan berlari ke arah Yuan Yuan, membisikkan sesuatu dengan suara rendah. Wajah Yuan Yuan berubah drastis. Ia meraih tangan si Xiaoru, dan keduanya berjalan ke samping sambil berbisik. Tak lama kemudian, si Xiaoru kembali dan mendapati Su Tang sedang duduk di tanah beristirahat. Tanpa mengetahui apa yang dikatakan si Xiaoru, Su Tang tiba-tiba melompat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kakak senior Yuan, apa yang terjadi? Murid-murid lain menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tidak apa-apa, Yuan Yuan memaksakan senyum. Murid-murid Sekte Sein, ikuti aku dan segera pergi. Cepat. Sebagian besar yang hadir adalah murid dari Sekte Sein dan Sekte Natural. Setidaknya sepertiga dari mereka berdiri dan bertanya, Saudari senior Yuan, mengapa Anda pergi? Ya, apa yang terjadi? Kau akan tahu begitu kau meninggalkan Yixianxia. Sekarang bukan waktunya mengomel. Su Tang berkata, ayo pergi, cepat. Kakak Yuan, apa yang kamu lakukan? Zhao Xiaoman tampak sangat terkejut. Xiaoman, aku tidak bisa menemanimu, kata Yuan Yuan lirih, aku menerima surat mendesak dari majikanku, yang meminta kita pergi ke kota Sulan. Tepatnya, aku tidak tahu kenapa. Yuan Yuan tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Siapapun yang jeli bisa melihat bahwa bukan karena ia tidak tahu jawabannya, melainkan karena ia tidak ingin mengatakannya. Baiklah, baiklah. Zhao Xiaoman menghela napas, matanya sedikit tertekan. Kakak Yuan, aku akan mengantarmu. Oh, tidak apa-apa. Yuan Yuan tersenyum dan berkata, sebaiknya kau manfaatkan waktu istirahatmu. Lagi pula, aku mungkin akan kembali sekitar 10 hari lagi. Bagaimana kalau kamu tidak kembali? Kata Zhao Xiaoman, kita, para saudari, hanya bertemu beberapa tahun sekali. Saudari Yuan, aku tidak tega meninggalkanmu. Gadis bodoh, apa yang perlu disesali? Yuan Yuan tak kuasa menahan tawa dan berkata, kurasa kau harus mencari kekasih. Yuan Yuan, kau hanya menggodaku. Teriak Zhao Xiaoman, aku tidak peduli, aku yang akan mengirimkannya. Seperti kata pepatah, meskipun kau mengirim seseorang sejauh 1000 mil, akan selalu ada perpisahan. Namun Zhao Xiaoman tampaknya tidak memahami hal ini. Ia melepasnya untuk waktu yang lama dan enggan untuk kembali. Semakin jauh ia mengirimnya, semakin besar kasih sayang Yuan Yuan kepada Zhao Xiaoman. Namun, ketika tatapan Yuan Yuan jatuh ke tempat lain, cahaya dingin akan muncul di matanya, karena semua ini telah diprediksi oleh Su Tang. Setiap kali Yuan Yuan berhenti dan meminta Zhao Xiaoman untuk kembali, tatapan Zhao Xiaoman akan menjadi rumit. Jelas bahwa dia belum mengambil keputusan dan tidak dapat menemukan kesempatan. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Semuanya baik-baik saja tadi, dan dalam sekejap mata, Yuan Yuan, Su Tang, dan yang lainnya hendak pergi. Tak masalah jika yang lain pergi, tapi ia tak tahan Su Tang mengambil cincin itu. Baiklah, Xiaoman, kirimkan saja ke sini, saran Yuan Yuan lagi.
Baiklah, kalau begitu, aku akan kembali. Zhao Xiaoman tersenyum pahit, tetapi meskipun mengatakan itu, tubuhnya tidak menunjukkan niat untuk berbalik. Raksasa dan ketiga penjaga Laut Hijau juga tidak bergerak sama sekali. Orang biasa tidak bisa melihat apa-apa, tetapi di mata mereka yang memperhatikan, mereka semua menunjukkan kekurangan mereka karena napas mereka yang tegang. Yuan perlahan berbalik, wajahnya muram saat ini. Fakta telah membuktikannya. Orang pertama yang melancarkan serangan adalah Zhao Xiaoman. Ia mengangkat tangannya, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada Yuan dan yang lainnya. Sebuah bola cahaya menyembur keluar dari lengan bajunya dan menggelinding lurus ke arah punggung Yuan. Kemudian, raksasa itu melangkah maju, lalu tiba-tiba berbalik, dan kerah bajunya tersingkap. Sebuah palu meteor sebesar kepala bayi terlempar dan menghantam Sutang. Ketiga pengawal Laut Hijau mulai bergerak bersamaan. Dua dari mereka bergegas menuju sisi Xiaoru di kiri dan kanan, sementara yang lain melesat ke udara dan mengejar Sutang dari kejauhan. Sutang mencibir dan berhenti menyerang berulang kali. Zhao Xiaoman tidak pernah bergerak karena ia tidak cukup kuat. Sekarang ia terpaksa bertindak dengan enggan. Ia tidak punya waktu untuk membuat rencana sebelumnya dan jatuh dalam kekalahan. Sutang, si Xiaoru, Yuan, dan murid gerbang suci yang datang untuk melaporkan berita itu semuanya adalah orang dalam dan siap, sementara murid-murid gerbang suci lainnya tidak tahu apa-apa. Jika target gelombang serangan pertama adalah mereka, itu mungkin akan memberikan efek yang ajaib. Setidaknya Yuan akan dipaksa panik. Ia tidak bisa melihat rekan-rekan muridnya diserang, jadi ia memilih untuk menyerang 3 orang yang sudah siap bertempur. Hasilnya sudah pasti. Sutang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Semua gerakan di sekitarnya terasa melambat tanpa alasan, termasuk palu meteor yang terbang ke arahnya dan si Xiaoru yang sedang menghunus pedangnya. Dengan pikiran, sosoknya melayang bagai kilat, melintasi palu meteor. Kecepatan yang tak terduga itu bahkan memberinya ilusi bahwa ia bisa terbang ke cakrawala dalam sekejap. Yuan tiba-tiba berbalik dan menatap cahaya bintang yang terbang ke arahnya. Itu adalah puluhan serangga biru. Ia berteriak, "Doming!" Sebelum selesai berbicara, ia sudah mundur beberapa langkah. Murid Sekte Suci yang datang untuk melaporkan berita itu mencibir, lalu menghunus pedang besar di belakangnya. Saat cahaya pedang menyala, api yang mendesis tiba-tiba menyembur keluar dari ujung pedang. Hanya dengan satu jentikan, puluhan serangga terbang itu lenyap tanpa jejak. Raksasa itu bereaksi sangat cepat. Dengan jentikan pergelangan tangannya yang tiba-tiba, palu meteor yang tadinya meleset tiba-tiba melesat kembali dan mengenai punggung Sutang. Namun, ia sangat meremehkan kecepatan Sutang. Sutang bagaikan angin yang sulit ditangkap dan bayangan yang merasuk kemana-mana. Sebelum raksasa itu sempat berkedip, Sutang sudah melewatinya. Tubuh raksasa itu membeku. Meskipun palu meteor yang mengejar Sutang telah kehilangan kendali, kekuatannya masih ada dan hampir mengenai dada raksasa itu. Boom! Raksasa itu terdorong mundur oleh palu meteornya sendiri dan jatuh dengan keras ke tanah. Bahkan, ia sudah mati sebelum terbang keluar, dan darah menyembur keluar dari tenggorokannya yang terluka dan lubang besar di dadanya. Raksasa itu mati terlalu cepat dan terlalu bersih. Tak hanya si Xiaoru dan yang lainnya yang terkejut, Sutang sendiri pun bingung. Ia menurunkan kelopak matanya dan menatap cincin ibu jari itu dengan linglung. Penjaga Laut Hijau yang terbang di udara tidak tahu di mana ia harus mendarat, dan berputar-putar tak berdaya di udara. Seharusnya ia bekerja sama dengan raksasa itu untuk menyerang Sutang, tetapi dalam sekejap mata, rekannya dikalahkan dan dibasmi, dan ia kehilangan keberaniannya. Dua pengawal Laut Hijau lainnya juga berhenti. Sutang berlari dan melayang di belakang mereka seperti hantu. Jelas tidak mungkin untuk terus menyerang si Xiaoru dari kedua sisi. Jika dia mundur, dia akan diserang dari kedua sisi dan berada dalam dilema. Zhao Xiaoman, apa yang ingin kau lakukan dari Sekte Alam? Murid-murid Sekte Suci lainnya terbangun seolah-olah dari mimpi dan berteriak. Kalian semua gila, mengapa menyerang kami? Zhao Xiaoman tidak berkata apa-apa, ada sedikit kesedihan di matanya. Diam, teriak Yuan. Ia menatap Zhao Xiaoman palsu dengan saksama dan bertanya dengan suara berat, di mana Xiaoman? Apa yang kau lakukan padanya? Kau menanyakan pertanyaan yang tidak perlu, Zhao Xiaoman palsu mencibir. Harta karun yang bagus sekali. Sutang tiba-tiba berkata pantas saja kalian masih memaksakan diri melakukannya meskipun kalian tahu itu tidak akan berhasil. Begitu Sutang selesai berbicara, Zhao Xiaoman palsu dan 3 penjaga Laut Hijau yang tersisa mengalihkan pandangan mereka ke arah Sutang, mata mereka dipenuhi kebencian. Sutang tersenyum, dan sosoknya tiba-tiba melesat ke udara bagai kapal kembang api. Dengan kilatan cahaya dan bayangan di tangannya, ia menikam penjaga Laut Hijau. Penjaga Laut Hijau terkejut. Ia mengusir belalang Laut Hijau untuk menghindar sambil menggunakan pedang di tangannya untuk menangkis.
Sayangnya, kecepatan Sutang sedikit lebih cepat dari yang ia duga, atau dengan kata lain, sedikit lebih cepat dari kecepatan reaksi maksimumnya. Penjaga Laut Hijau baru saja mengangkat pedangnya ketika cahaya dan bayangan di tangan Sutang sudah dekat, dan darah berceceran. Sosok Sutang terus melayang ke udara, terbang setinggi 3 atau 4 meter lagi sebelum membentuk busur dan jatuh ke tanah. Kali ini, bahkan si Xiaoru pun tercengang. Penampilan Sutang tak kalah hebat dari seorang master sejati, bahkan lebih mengerikan lagi, karena serangan Sutang pasti akan berujung pada pertumpahan darah. Para pengawal Laut Hijau tidak lemah dalam hal kekuatan. Bahkan jika mereka bertemu seorang master, mereka selalu bisa melawan sedikit. Namun di hadapan Sutang, apalagi melawan balik, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar atau menangkis. Rasanya, aku bisa terbang, gumam Sutang dalam hati. Setelah mendapatkan cincin itu, Sutang juga mencobanya, tetapi tidak merasakan banyak perbedaan. Ia hanya merasa sedikit lebih cepat, yang jauh berbeda dibandingkan sekarang. Sutang Kuan kini menyadari apa yang kurang darinya selama eksperimen hasrat membasmi. Ketika hasrat membasmi muncul, sebuah koneksi yang tak terjelaskan menyebabkan jiwanya selaras dengan energi spiritual cincin itu. Kemudian, kecepatannya mencapai batasnya, tubuh dan matanya bergerak serempak. Seolah-olah ia akan muncul kemanapun ia ingin pergi di saat berikutnya. Belalang Laut Hijau, setelah kehilangan tuannya, mendesis pelan dan menerkam ke arah Sutang dari udara. Sutang tersenyum dan terbang lagi. Belalang Laut Hijau baru saja membuka mulut pengunyahnya yang besar ketika Sutang sudah melayang melewatinya. Kecepatan Sutang beberapa kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan cahaya serta bayangan di tangannya juga meningkat pesat. Hanya dengan satu pedang, perut belakang belalang Laut Hijau itu terbelah dua, dan cairan yang menyembur keluar seperti kembang api, tetapi Sutang sama sekali tidak tersentuh. Sosoknya terus melesat sejauh 5 atau 6 meter sebelum akhirnya melayang turun. Sudah waktunya kita pergi. Zhao Xiaoman palsu itu mendesah. Tak perlu bertahan lagi. Sutang sendiri bisa membasmi mereka semua. Kau masih ingin pergi? Yuan mencibir. Kalau aku mati, mereka akan merasakannya, lalu mengaktifkan mekanismenya, dan kalian, semua akan mati. Zhao Xiaoman palsu berkata perlahan hehehe, kalian tidak menang. Kita juga tidak kalah. Hentikan dia. Yuan tiba-tiba menyadari dan berteriak. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Yuan menerkamnya terlebih dahulu, dan Sutang pun langsung terbang. Si Xiaoru membuka pisau Tianxia di tangannya dan menggelindingkannya ke arah kedua penjaga Laut Hijau. Sayangnya, gerakan semua orang sedikit terlalu lambat, dan kedua penjaga Laut Hijau itu sudah mengangkat pedang mereka dan menusuk leher mereka. Zhao Xiaoman palsu juga terhuyung-huyung. Leher dan tangannya yang terbuka telah berubah menjadi ungu dan hitam. Anehnya, wajahnya masih tenang. Sutang dan yang lainnya tahu bahwa Zhao Xiaoman palsu itu mengenakan topeng, dan beberapa murid gerbang suci yang mengelilinginya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dua murid mengayunkan pedang mereka, satu menusuk bahu Zhao Xiaoman dan yang lainnya di pahanya. Mereka tahu mereka harus menangkapnya hidup-hidup. Kau, tidak menang. Zhao Xiaoman palsu itu tidak bergerak, membiarkan dua pedang panjang menembus tubuhnya. Aku menunggu, kau. Setelah mengatakan itu, tubuhnya jatuh ke belakang. Seorang murid sekte suci menghunus pedangnya dan menatap tubuh Zhao Xiaoman dengan heran. Kemudian, ia membungkuk dan mencoba menggunakan tangannya untuk merasakan napas Zhao Xiaoman. Jangan sentuh dia, teriak Sutang dan Yuan serempak. Hati-hati, jauhi mereka, teriak si Xiaoru, memberi isyarat kepada beberapa murid gerbang suci untuk menjauh dari tubuh kedua penjaga Laut Hijau. Murid sekte suci itu dengan cepat menarik tangannya, berdiri di samping, menatap Sutang dan Yuan, lalu menatap tubuh Zhao Xiaoman. Sutang membungkuk untuk mengambil pedang panjang yang dijatuhkan oleh penjaga Laut Hijau, perlahan berjalan menuju Zhao Xiaoman palsu, mengamati sejenak, lalu menusuk pipi Zhao Xiaoman dengan ujung pedangnya. Ia ingin melepas topengnya dan melihat seperti apa rupa Zhao Xiaoman palsu itu, mungkin untuk mendapatkan informasi. Ujung pedang itu menusuk, dan Sutang, yang sedang berkonsentrasi, tiba-tiba mengerutkan kening. Ia merasakan sensasi yang berasal dari ujung pedang, membuat daging dan darah di tubuh Zhao Xiaoman palsu bergetar hebat. Sutang melepaskan gagang pedangnya dan terbang mundur. Meskipun Yuan tidak tahu apa yang terjadi, ia bereaksi cukup cepat dan segera mengikuti Sutang. Kedua murid di dekat Zhao Xiaoman terbelalak lebar dan tidak bereaksi tepat waktu. Boom! Tubuh Zhao Xiaoman tiba-tiba meledak, dan daging serta darah berwarna ungu kehitaman berceceran di mana-mana seperti kembang api. Kedua murid gerbang suci itu basah kuyup. Mereka tertegun sejenak, lalu menjerit nyaring. Murid-murid sekte suci lainnya bergegas mendekat, ingin membantu kedua pria itu. Yuan berteriak, mundur, mundur. Di mata para murid sekte suci ini, Yuan sangat bergengsi.
Mereka segera mundur ke samping, menjauh dari kedua murid lainnya. Jeritan kedua murid itu semakin memilukan, dan akhirnya mereka berguling-guling di tanah, pakaian mereka terus-menerus robek. Ketika pakaian mereka hampir robek, kulit dan otot mereka mulai robek, dan dalam sekejap mata, mereka semua berlumuran darah. Seni darah Ibel. Ternyata itu orang menyebalkan dari sekte Gu Ibel. Kata Yuan Yuan dengan wajah muram. Hah, apa itu? Tanya murid bernama Dou Ming sambil menunjuk mayat salah satu pengawal Laut Hijau. Bang! Seekor serangga aneh mirip laba-laba merayap keluar dari tubuh penjaga Laut Hijau. Tentakelnya yang berbulu menyapu sekeliling, lalu menerkam si Xiaoru. Si Xiaoru sudah bersiap. Tiba-tiba ia mengayunkan pedang Tianxia, menjatuhkan monster seperti laba-laba itu ke tanah. Kemudian, ia melangkah maju dan mengayunkan pedangnya dengan liar. Itu Gu Ibel. Yuan Yuan menarik napas dalam-dalam. Xiaoru, suruh Dou Ming datang. Teknik api batinnya cukup ampuh untuk menahan makhluk-makhluk aneh ini. Su Tang melirik Yuan Yuan dengan kekaguman di matanya. Pantas saja Yuan Yuan secara khusus memanggil Dou Ming. Baik melawan sekte alam maupun sekte Gu Ibel, kemampuan spiritual Dou Ming memiliki kemampuan menahan yang sangat kuat. Yuan Yuan memiliki gambaran yang baik tentang situasi secara keseluruhan. Meskipun dia tidak terlalu mempercayai Su Tang, dia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Si Xiaoru mundur beberapa langkah setelah mendengar itu. Serangga mirip laba-laba itu mendesis dan berbalik untuk berdiri. Dou Ming mencibir dan mengayunkan pedangnya ke arah serangga itu. Pedangnya seolah memiliki daya tarik misterius yang menarik serangga itu ke ujung pedang. Kemudian, sebuah bola api meledak dan serangga itu sepenuhnya diselimuti api. Desis. Serangga aneh itu terus meronta dan menjerit di tengah kobaran api, tetapi tak mampu menahan hisapan pedang. Ia pun segera terbakar menjadi abu dan jatuh ke tanah. Jika tidak terjadi apa-apa, masih ada 2 racun ajaib di sana, kata Su Tang. Seolah membenarkan perkataan Su Tang, ketika Dou Ming berjalan mendekat, 2 serangga aneh keluar dari tubuhnya satu demi satu. Dou Ming mengaturnya seperti sebelumnya, menghisap kedua serangga aneh itu ke ujung pedang, lalu melepaskan teknik api batin. Si Xiaoru terdiam di samping. Butuh banyak usaha baginya untuk membasmi racun ajaib. Bukan karena Dou Ming lebih kuat darinya, tetapi kuncinya adalah seni api batin adalah musuh bebuyutan racun ajaib itu. Kedua belalang laut hijau tanpa pemilik itu menjerit pilu. Semua pemiliknya telah basmi diri. Dengan kecerdasan mereka, mereka tidak tahu harus membalas dendam kepada siapa, jadi mereka hanya bisa mengelilingi mayat-mayat itu. Para murid gerbang suci mengepung mereka. Kedua belalang laut hijau itu tidak berniat melawan atau melarikan diri, dan langsung dibasmi oleh para murid gerbang suci dalam sekejap mata. Yuan Yuan telah mengamati rekan muridnya yang sayangnya telah meninggal dunia. Setelah beberapa saat, ia tidak melihat perubahan apapun. Akhirnya ia menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum masam, untungnya, ia hanya berlatih seni darah Ibel sampai tingkat pertama. Apakah teknik darah Ibel sangat kuat? Tanya Su Tang. Yuan Yuan mengangguk dan menjelaskan kepada Su Tang dengan suara rendah. Saat ini, ia bisa dikatakan setengah guru bagi Su Tang, dan ia tampaknya menikmati perasaan yang sama. Seni darah Ibel secara garis besar terbagi menjadi 3 ranah dan tidak berubah untuk waktu yang lama. Lagi pula, ini adalah seni spiritual yang akan menyebabkan seseorang binasa bersama orang lain setelah kematian. Orang yang benar-benar kuat tidak akan repot-repot mempraktikannya. Jika mereka punya energi, bukankah lebih baik berlatih seni spiritual yang lebih kuat untuk tetap hidup? Namun, jika seseorang benar-benar berkultivasi hingga tingkat ketiga, daya mematikan seni darah Ibel akan menjadi mengerikan, terutama ledakan tingkat ketiga, yang mencakup jangkauan yang sangat luas, dan semburan darah serta daging menguap dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena itu, Yuan Yuan mulai khawatir. Jika ledakan tingkat kedua terjadi, ia akan segera membawa semua orang pergi dari sini. Pembasminya terbasmi dan krisis pun terselesaikan. Semua orang sedikit rileks dan menemukan tempat untuk beristirahat. Yuan Yuan mengirim beberapa orang untuk mencari murid dari sekte lain. Apa yang terjadi di tanah gelap berkaitan erat dengan semua orang. Namun, Yuan Yuan mengisyaratkan bahwa sebaiknya tidak menghubungi murid-murid sekte alam. Saat istirahat, Yuan Yuan memanggil Su Tang, Si Xiaoru, dan Dou Ming. Ia dan Su Tang memiliki pandangan yang sama biasanya, tidak akan ada pembasmian yang sia-sia pasti ada tujuannya. Para anggota sekte Gu Ibel pertama-tama telah membasmi Zhao Xiaoman, lalu menyamar sebagai dirinya untuk memasuki tanah kegelapan, berusaha membasmi murid-murid dari sekte lain, bahkan dari sekte alam. Apa motif mereka? Si Xiaoru tidak suka menggunakan otaknya dan terlalu malas untuk berbicara. Su Tang, Yuan Yuan, dan Dou Ming berturut-turut mengajukan tebakan mereka sendiri, tetapi semuanya dibantah oleh yang lain. Setelah berbicara selama hampir 1 jam, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Su Tang tiba-tiba teringat sesuatu dan berbisik,
Yuan, kamu bilang leluhur tersembunyi memiliki kepribadian yang ekstrim dan tidak akan pernah melepaskan apapun. Ya, dia sangat terkenal. Yuan mengangguk dan berkata, meskipun kemampuan spiritualnya tidak terlalu kuat, sulit untuk menjaganya. Banyak leluhur yang sangat kuat merasa pusing karena dia. Ini yang kami pikirkan, kata Sutang. Pertama, basmi Zhao Xiaoman, lalu tiru dia dan bantai murid-murid dari sekte lain. Semakin banyak semakin baik. Terakhir, biarkan beberapa orang melarikan diri dengan sengaja, biarkan mereka kembali dan mengeluh. Zhao Xiaoman sudah mati, jadi tentu saja leluhur tersembunyi akan membalaskan dendam putrinya. Bagaimana denganmu, jangan bicara tentang murid luar, tetapi murid dalam semuanya punya guru. Seorang guru tidak akan membiarkan muridnya sendiri dibasmi tanpa alasan. Jika perkelahian benar-benar terjadi, bukankah situasinya akan semakin buruk? Yuan merasa ngeri. Ia bertukar pandang dengan Dou Ming dan berkata dengan suara berat, mungkin saja, tapi, 3 sekte besar tidak akan tinggal diam dan menunggu situasi memanas. Begitu situasi semakin tak terkendali, mereka pasti akan menekannya sekuat tenaga. Sekte suci sudah nomor 1 di dunia, kata Dou Ming sambil tersenyum, jadi, kami tidak butuh apa-apa lagi, hanya stabilitas. Su Tang juga tertawa. Kata-kata Dou Ming mengingatkannya pada hal lain. Baik di dunia sekuler maupun dunia spiritual, mereka yang mengutamakan stabilitas pasti akan menjadi bos yang tak terbantahkan dan tak tergantikan di industri ini. Hanya stabilitas yang dapat menjamin status dan kepentingan pribadi seseorang. Bagaimana jika situasinya sudah di luar kendali sebelum 3 sekte besar turun tangan untuk menekannya? Tanya Sutang, misalnya, leluhur tersembunyi gagal melukai seseorang dan malah terbasmi. Ekspresi Yuan dan Dou Ming berubah lagi. Para ahli di tingkat leluhur agung adalah inti sejati dari setiap sekte. Mereka tak bisa hilang dan tak mampu hilang. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, tak seorang pun bisa memprediksi perubahan selanjutnya. Ambil contoh, Yang Mulia Agung Helan Fei Qiong yang legendaris. Ia melakukan perjalanan ke Sekte Suci Pengshan, mengatasi berbagai rintangan. Namun, ia tidak membasmi, menunjukkan belas kasihan, karena ia adalah sesama anggota Sekte Suci. Baru setelah Sekte Suci berkolusi dengan altar Ibel dan Sekte Alam, yang mengatur penyergapan, Piao Gaozu Zhou Jin terbasmi dalam pertempuran. Helan Fei Qiong kemudian bertarung sendirian melawan 2 Yang Mulia Agung, meninggalkan saudara di Jingyun dan di Jingtian tewas dan terluka, membuat klan Di yang berusia 1000 tahun takluk. Dalam arti tertentu, karena kematian Piao Gaozu Zhou Jin, Helan Fei Qiong yang marah mengesampingkan semua kekhawatirannya dan melancarkan serangan balik yang paling ganas dengan sikap yang paling keras. Helan Fei Qiong membalas dendam untuk Piao Gaozu Zhou Jin. Kenyataannya, keluarga Di memang pantas mendapatkannya. Mereka membiarkan para ahli dari altar Dewa Ibel dan Sekte Alam menyerang lebih dulu, hanya untuk menguras daya tempur Helan Fei Qiong, menunggu untuk meraup keuntungan. Namun, Helan Fei Qiong menyadari tipu daya keluarga Di dan tidak mengejar para ahli dari altar Dewa Ibel dan Sekte Alam. Pada akhirnya, ia mengerahkan seluruh kemampuannya dan menghancurkan seluruh keluarga Di. Kematian leluhur agung adalah sesuatu yang bahkan tak tertahankan bagi 3 sekte besar. Jumlah mereka terbatas, dan berkurang 1 kematian berarti berkurang 1. Sungguh rangkaian rencana yang kejam. Yuan tersentak. Apa yang dikatakan Su Tang terlalu masuk akal. Jika Sekte Gu Ibel bisa membasmi leluhur tersembunyi secara diam-diam, situasinya akan di luar kendali, dan Sekte Alam pasti akan membalas dengan sekuat tenaga. Mereka terlalu pintar dan memperhitungkan segalanya, tapi akhirnya malah merenggut nyawamu. Dou Ming mencibir, kita punya saudara Su di sini. Dia tahu semua tipu daya mereka. Yuan melirik Su Tang sambil tersenyum dan berkata lembut, saat kita kembali, kita akan segera melaporkan insiden Sekte Gu Ibel kepada guru kita. Kita harus lebih berhati-hati terhadap orang-orang itu di masa depan. Pernahkah kau memikirkan apa yang dikatakan Zhao Xiaoman palsu itu sebelum dia meninggal? Tanya Su Tang perlahan. Mereka cuma mau menakut-nakuti orang. Jebakan macam apa yang ada di tempat gelap ini? Yuan tertawa, lalu raut wajahnya kembali datar. Mungkin, mereka masih menyembunyikan beberapa orang di kegelapan. Kita harus menemukan mereka satu per satu. Su Tang terdiam. Ia merasa ada yang tidak beres. Apakah ia berusaha sekuat tenaga mengucapkan kata-kata itu hanya untuk menakut-nakuti mereka tanpa alasan? Rasanya mustahil. Namun, setelah dipikir-pikir, ia tidak bisa memikirkan cara apapun yang bisa digunakan pihak lain untuk mengancam mereka. Pada saat ini, beberapa murid Sekte Suci yang sedang mengumpulkan kerang gigi hitam kembali. Salah satu dari mereka datang sambil memegang cangkang kerang dan menyerahkannya kepada Su Tang, sambil tersenyum berkata, Saudara Su, saya menemukan beberapa kerang gigi hitam muda. Dagingnya sangat empuk. Cobalah.
Su Tang sedikit terkejut. Kapan gajinya bisa setinggi ini? Seharusnya dia memberikannya kepada Yuan Yuan dulu. Tapi orang itu baik hati, jadi dia tidak bisa mundur. Dia mengambil cangkang kerang itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Saudara Su, Anda terlalu sopan, kata murid Sekte Suci. Kenyataannya, para murid Sekte Suci ini tidak membahas apapun. Pertama, Dou Ming memanggil Su Tang kakak, lalu murid Sekte Suci itu mengubah nada bicaranya. Semuanya terjadi secara alami. Kultivasi adalah proses pertumbuhan dari yang lemah menjadi kuat, sehingga para praktisi secara alami menghormati yang kuat. Serangan pedang Su Tang yang memukau membuatnya layak menyandang gelar kakak. Terlebih lagi, jika Su Tang tidak mengungkap konspirasi itu, mereka semua mungkin telah dibasmi oleh Zhao Xiaoman palsu. Si Xiaoru memperhatikan dari samping, merasakan emosi yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedikit kesal. Ia kan bosnya, beraninya ia menggantikannya. Di sisi lain, melihat Su Tang mendapatkan pengakuan dan rasa hormat yang luas, ia merasa senang untuknya. Setelah makan, semua orang duduk bersama dan mengobrol. Lagi pula, mereka telah melewati masa sulit bersama, dan setelah krisis berlalu, suasana menjadi harmonis dan santai. Identitas Su Tang sebagai pejuang pengembara juga dilupakan secara selektif. Adapun konspirasi Sekte Gu Ibel, hal itu di luar kendali mereka untuk ditangani, dan mereka hanya bisa melaporkannya kepada guru mereka setelah kembali. Namun, ada pepatah di dunia yang mengatakan, kegembiraan yang berlebihan melahirkan kesedihan. Semua orang yang hadir telah mengabaikan satu hal Sekte Gu Ibel, bagaimanapun juga, adalah sekte yang mapan. Mungkinkah rencana mereka sesederhana itu? Setidaknya, mereka tahu apa yang akan terjadi jika berhasil, dan apa yang akan terjadi jika gagal. Pasti ada beberapa rencana pendukung. Su Tang hanya merasa gelisah secara naluriah, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dia juga tidak dapat memikirkannya. Su Tang tidak pernah bergabung dengan sekte manapun, dan ia tidak mengenal orang-orang berpengaruh yang dapat menentukan arah masa depan sekte tersebut. Masing-masing dari mereka adalah master di antara yang terbaik. Faktanya, sangat terpuji bahwa seseorang telah sampai sejauh ini dalam waktu kurang dari setahun dari sebuah desa kecil. Selama obrolan, Su Tang memandang Yuan Yuan, Dou Ming, dan yang lainnya, lalu mendesah dalam hati. Memang ada banyak orang berbakat dan ambisius di dunia ini, termasuk Zuo Xiaoshan yang bertangan tiga. Setiap orang memiliki dukungan dan keahliannya masing-masing. Tiba-tiba Yuan Yuan memiringkan kepalanya dengan curiga suara apa itu. Kakak senior Yuan, apa kau salah dengar? Tanya Dou Ming. Aku tidak mendengar suara apapun. Tidak, Su Tang menyela, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya, ada yang berteriak. Para murid gerbang suci melihat sekeliling. Meskipun meteorit itu memancarkan cahaya, cahayanya tidak terlalu terang. Paling-paling, mereka hanya bisa melihat benda-benda dalam radius 100 meter. Lebih jauh dari itu, gelap gulita. Hah, aku juga mendengarnya. Dou Ming berdiri. Suara itu semakin keras. Awalnya terdengar seperti teriakan satu orang, tetapi tak lama kemudian berubah menjadi deru ribuan pasukan. Tiba-tiba angin bertiup, mengacak-acak pakaian mereka dan mengacak-acak rambut mereka. Saat itu, semua orang tercengang, bahkan wajah Su Tang pun pucat pasi. Mereka semua memikirkan hal mengerikan bersamaan badai akan datang. Raungan, raungan, raungan. Di tengah deru angin yang memekakkan telinga, jarak pandang menyusut dengan sangat cepat. Su Tang tiba-tiba melompat dan meraung, maju. Angin kencang memang dahsyat dan kamu mungkin tak bisa menghindarinya, tapi tetap di sini pasti akan menyebabkan kematian. Kamu tak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Kerumunan itu langsung meledak dan lari ke kejauhan. Si Xiaoru telah melepaskan teknik Starfall dan bergegas ke garis depan dengan pedang jahat surgawi di punggungnya. Bukannya ia tidak peduli dengan hidup atau mati Su Tang, tetapi ia sama sekali tidak bisa menunda saat ini, bahkan sedetik pun. Terlebih lagi, dengan kecepatan Su Tang yang luar biasa, ia yakin Su Tang dapat mengejarnya. Su Tang mengejar si Xiaoru. Sambil berlari, ia teringat dengan gugup, tidak, semua jalan yang kita lewati saat kita sampai di sini buntu. Tidak ada tempat berteduh sama sekali. Semua murid gerbang suci bubar. Jika mereka menghadapi musuh yang mengerikan, mereka bisa bertarung berdampingan dan bahkan tidak takut mengorbankan diri demi keselamatan sesama murid. Namun kini mereka menghadapi kekuatan surga. Di hadapan kekuatan surga, mereka hanyalah sekelompok semut dan hanya bisa mengurus diri sendiri. Lewat sini, teriak Su Tang sekuat tenaga. Si Xiaoru menoleh ke arah Su Tang, lalu tiba-tiba berbalik dan melesat ke terowongan angin. Su Tang bergegas ke terowongan angin, menatap punggung si Xiaoru, dan menunjukkan senyum tak berdaya. Ia benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk bertahan hidup. Si Xiaoru pada dasarnya sudah mati,
jadi ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memberi si Xiaoru lebih banyak kesempatan untuk melarikan diri. Su Tang berhenti dan berbalik, melihat Yuan Yuan berlari kencang. Ia menyingkir dan berteriak, "Jalan!" Saat ini, Yuan Yuan sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Su Tang, tetapi ia bisa memahami tindakan Su Tang. Ia menatap Su Tang dalam-dalam, lalu bergegas masuk ke terowongan angin. Su Tang mundur beberapa langkah dan masuk ke terowongan angin. Topeng logam perlahan muncul di wajahnya. Pusaran hitam muncul dari udara dan mengembun di sekitar Su Tang. Ia menyadari bahwa siklon-siklon ini setengah nyata dan setengah virtual, dan dapat diubah oleh pikirannya sendiri. Ia hanya berharap, ia bisa bertahan sebentar. Siklon-siklon itu makin banyak berkumpul, dan makin menebal, hingga akhirnya menutup seluruh pintu masuk terowongan angin. Suara angin semakin kencang, dan perlahan, Su Tang merasakan sakit yang menusuk di gendang telinganya. Kemudian, angin kencang yang datang dari luar membombardir pusaran hitam itu. Tubuh Su Tang bergetar hebat. Ia merasa seolah-olah dihantam batu besar seberat ratusan ribu pon. Pandangannya menggelap, dadanya sesak, dan ia tak bisa bernapas. 3 jiwa di otaknya meredup dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 5 detik, cahayanya hampir tak terdeteksi. Su Tang membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Su Tang tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah, tetapi ia tak sanggup lagi. Tekanan angin meledak sepenuhnya, dan tubuh Su Tang terlempar mundur seperti bola meriam. Yuan Yuan masih berlari mati-matian di terowongan angin ketika tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyerangnya dari belakang. Ia secara naluriah jatuh ke tanah. Su Tang terbang melewati Yuan Yuan dan menghantam dinding. Sebelum tabrakan, Su Tang memegang bagian belakang kepalanya erat-erat dengan kedua tangan dan melengkungkan punggungnya untuk mengurangi kerusakan. Namun, saat punggungnya membentur dinding, rasa tulang belakangnya yang hampir patah membuatnya meraung kesakitan tanpa sadar, dan darah muncrat lagi. Topeng Su Tang menghilang begitu saja saat pertama kali ia muntah darah, dan siklon hitam yang melindunginya pun ikut tertiup tanpa jejak. Tubuh Su Tang meluncur lemah ke dinding, tetapi baru sekitar 1 inci, angin kencang datang dan menekan Su Tang ke dinding. Yuan Yuan menjerit dan berguling-guling di terowongan angin menuju Su Tang. Rok kasa yang ia kenakan, karena ia suka berpakaian sederhana, tak mampu menahan angin kencang dan robek berkeping-keping dalam sekejap mata. Celana dalamnya bahkan lebih tak tertahankan dan robek dalam sekejap mata. Saat berikutnya, Yuan Yuan juga menabrak dinding dan bersandar pada Su Tang. Angin kencang bagaikan palu, terus-menerus menghantam Su Tang dan Yuan Yuan, menekan mereka hingga tak bisa bergerak. Angin kencang itu juga bagaikan pisau, terus-menerus mencabik-cabik tubuh mereka. Su Tang lebih baik, tetapi rambut Yuan Yuan tercabut paksa satu persatu. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, pakaian ketat Su Tang tak mampu lagi menahan tekanan dan robek berkeping-keping, memperlihatkan dadanya yang kekar. Makhluk kecil itu tak punya tempat bersembunyi dan tersapu angin kencang. Ia berteriak putus asa dalam benak Su Tang Bu. Tidak, Su Tang meraung tanpa suara. Ia tak bisa bergerak sama sekali, dan entah dari mana ia mendapatkan kekuatan itu, tetapi ia mengulurkan tangan dan meraih si kecil. Lalu ia memasukkan si kecil ke dalam mulutnya dan menggertakkan giginya. Su Tang benar-benar memperlakukan si kecil seperti anaknya sendiri. Kecuali angin kencang bisa merobek kepalanya, mustahil ia bisa menyakiti si kecil. Meskipun si Xiaoru berlari lebih jauh, ia tidak lebih cepat dari angin kencang. Awalnya ia mulai tersandung, lalu terpental ke udara, terus-menerus menabrak dinding di sepanjang jalan. Meskipun situasinya sangat kritis, si Xiaoru tetap tenang. Ia tahu betul bahwa ia tidak mungkin selamat jika terus seperti ini. Ketika ia terlempar ke terowongan angin kecil tanpa sadar, ia meregangkan tubuhnya ke belakang sejauh mungkin dan memegang bagian belakang pisau Tiansha dengan kedua tangan. Bang! Pedang Tiansha yang horizontal tersangkut di pintu masuk terowongan angin. Tubuh si Xiaoru tiba-tiba terdorong lurus oleh angin kencang. Buku-buku jarinya yang memegang pedang Tiansha memutih karena terlalu kuat. Ia tahu ia tak boleh melepaskannya, apapun yang terjadi. Mirip dengan situasi Su Tang, baju zirah lembut serigala hitam si Xiaoru yang halus terkoyak sedikit demi sedikit, dan sepatu botnya yang terikat erat terlepas dari pergelangan kakinya. Baju zirah lembut itu terkoyak, dan pakaian dalamnya tak lagi mampu menahan angin kencang, berubah menjadi potongan-potongan kain dan lenyap tertiup angin. Tekanan angin kencang akan berubah secara berkala. Setelah beberapa menit, angin melemah dan Su Tang akhirnya jatuh dari dinding. Ia dan Yuan Yuan sama-sama terbuka, tetapi saat ini ia sedang tidak ingin menikmati apapun, dan Yuan Yuan tidak punya waktu untuk malu. Su Tang segera bangkit dan melarikan diri dengan putus asa. Yuan Yuan lebih lambat. Dari segi kondisi fisik saja, ia jauh lebih rendah daripada Su Tang dalam segala hal. Meskipun Su Tang menderita luka berulang, ia masih bisa bergerak bebas, tetapi Yuan Yuan tidak. Su Tang berlari puluhan langkah ke depan, dan suara angin kembali memekakkan telinga.
Ia tak kuasa menahan senyum getir. Apakah hidupnya benar-benar akan berakhir di sini? Su Tang berhasil berlari beberapa langkah lagi, tetapi tubuhnya akhirnya tertiup angin kencang. Saat ia berguling tak terkendali, ia tiba-tiba melihat seorang pria berbaring telentang di pintu masuk terowongan angin di depannya, memegang parang besar di kedua tangan, dengan parang itu terentang di pintu masuk terowongan angin. Itu si Xiaoru. Dia juga melihat Su Tang dan berteriak sekuat tenaga, "Xiao-san, kemarilah." Su Tang samar-samar mendengar teriakan si Xiaoru. Saat ia kembali menabrak dinding, ia menggunakan kedua tangannya untuk menopang dinding sekuat tenaga dan bergegas menuju si Xiaoru bersama angin. Sayangnya, kekuatan angin kencang tak terduga, dan Su Tang sama sekali tak bisa mengendalikan posisi dan arahnya. Saat ia terbang ke terowongan angin, ia menabrak puncak gua di atas, dan langsung melihat bintang-bintang, tetapi tak bisa melihat apapun. Melihat Su Tang hendak terbang di atasnya, si Xiaoru menggertakkan giginya, mengangkat kakinya, menjepit pinggang Su Tang, lalu menariknya kembali dengan sekuat tenaga. Situasi Su Tang mirip dengan orang yang tenggelam. Begitu ia meraih sesuatu, ia takkan pernah melepaskannya dengan mudah. Tanda tanya, ujung jarinya mencapai bahu si Xiaoru, dan ia langsung menggenggamnya erat-erat. Ia pun naik ke tubuh si Xiaoru. Ketika ia bisa melihat sesuatu dengan matanya, ia melingkarkan satu tangan di leher si Xiaoru dan menggunakan tangan lainnya untuk meraih bilah pisau Tianxia. Ia mengerahkan sedikit tenaga, dan bilah tajam itu melukai telapak tangannya, tetapi Su Tang tak peduli lagi. Si Xiaoru melingkarkan kakinya di kaki Su Tang. Tangannya tidak bisa meninggalkan pedang Tianxia, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membantu Su Tang. Pada saat ini, Yuan juga terbang ke pintu masuk terowongan angin. Melihat Su Tang dan si Xiaoru terjerat, ia menemukan peluang untuk bertahan hidup dan mati-matian mengulurkan tangannya, mencoba meraih bahu Su Tang. Namun, Yuan agak jauh dan bergerak terlalu cepat, sehingga ujung jarinya meninggalkan beberapa bekas berdarah di belakang bahu Su Tang dan dia tidak dapat menangkap apapun. Yuan terbang semakin jauh, tangannya masih terulur ke arah Su Tang, seolah meminta bantuan. Matanya penuh keputusasaan dan keengganan. Ia terus meneriakkan sesuatu, tetapi angin memekakkan telinga dan Su Tang tidak dapat mendengar apapun. Su Tang berusaha keras untuk melihat ke belakang, dan merasa sedih. Jalan kultivasi selalu begitu kejam dan keji. Yuan sangat berbakat, cerdas, baik hati, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti siapapun. Dia bisa menjadi teman yang baik. Dia juga memiliki latar belakang keluarga yang baik dan menjadi murid sekte pertama di usia muda. Namun semua itu tidak berarti apa-apa. Dan Dou Ming itu, seharusnya sudah mati, kan? Jika Yuan dan Dou Ming bisa selamat dari bencana ini, dan berkultivasi selama beberapa dekade lagi, tak diragukan lagi mereka bisa menjadi leluhur dan dihormati. Namun, karena angin kencang, mereka kehilangan masa depan mereka selamanya. Dalam sekejap mata, Yuan menabrak dinding di ujung terowongan angin, dan sekuntum bunga darah besar tiba-tiba mekar di belakangnya. Kemudian, tubuhnya tersapu oleh angin kencang ke terowongan angin lain dan menghilang tanpa jejak. Su Tang berbalik dan menempelkan wajahnya ke wajah si Xiaoru. Ia belum pernah merasa selemah ini. Bisakah ia bertahan? Apa gunanya? Kalaupun ia selamat kali ini, bagaimana dengan lain kali? Tubuh si Xiaoru sedikit gemetar. Ia bisa menopang dirinya sendiri di bawah angin kencang, tetapi tekanan pada dua orang itu terlalu besar. Merasa ada yang tidak beres dengan si Xiaoru, Su Tang langsung terbangun. Ia mengangkat kepalanya, menarik kembali tangannya yang melingkari leher si Xiaoru, dan meraih pisau Tianxia dengan kedua tangan. Namun, ia masih tampak sedikit lesu. Angin kencang akan bertiup selama lebih dari 10 jam berturut-turut. Bisakah ia bertahan? Melihat Su Tang yang putus asa, si Xiaoru tersenyum lembut, tetapi ekspresinya tegas. Matanya seolah memberitahu Su Tang bahwa ia tidak boleh menyerah. Su Tang tidak pernah tahu bahwa si Xiaoru, seorang tomboy, bisa tersenyum begitu lembut. Detik berikutnya, si Xiaoru menunjukkan ekspresi terkejut. Gugusan kuncup hijau menjulur dari mulut Su Tang dan tumbuh dengan cepat, seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, menjalar ke segala arah. Untuk sesaat, si Xiaoru bahkan berilusi bahwa Su Tang telah berubah menjadi monster. Keberanian si kecil sama kecilnya dengan ukuran tubuhnya. Begitu ia menghadapi krisis, ia hanya akan mencari bantuan dari Su Tang. Namun, keputusasaan yang ditunjukkan Su Tang barusan memengaruhinya, dan ia akhirnya memberanikan diri untuk melindungi ibunya. Tunas-tunas hijau itu dengan cepat berubah menjadi tanaman merambat yang sangat kuat, membungkus Su Tang dan si Xiaoru di dalamnya, membentuk kepompong besar. Beberapa tanaman merambat melilit lengan Su Tang dan si Xiaoru, melilit pisau Tianxia. Angin kencang semakin kencang dan kencang, terus-menerus merobek dan mengupas tanaman merambat dari kepompong, tetapi lebih banyak tanaman merambat akan tumbuh keluar untuk mengisi celah-celah tersebut.
Situasi Sutang dan Si Xiaoru tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah. Tanda tanya, meskipun mereka masih tidak berani mencabut pedang surgawi karena takut tanaman merambat akan tersapu angin kencang, tekanan yang mereka alami telah menjadi sangat kecil dan mereka dapat menanggungnya sepenuhnya. Terlebih lagi, angin kencang yang tak terhalang menerpa wajah mereka, dan rasa sakitnya tak tertahankan, seperti teriris pisau. Mereka tidak dapat menahannya lama-lama, dan kulit mereka cepat atau lambat akan terkoyak oleh angin kencang. Kini, dengan perlindungan cangkang kepompong, rasa sakitnya tidak lagi tak tertahankan seperti sebelumnya. Angin menderu kencang, dan kepompong besar tempat Sutang dan Si Xiaoru berada tertiup angin kencang dan bergoyang tertiup angin. Mereka berusaha keras melawannya, tetapi ketika angin sedikit mereda, mereka jatuh ke tanah lagi dan mengambil waktu untuk mengatur napas. Ini adalah pertempuran berlarut-larut yang menguji kesabaran. Pertempuran ini berlangsung lama. Dalam perasaan Sutang, bahkan setahun pun belum pernah sesulit ini. Akhirnya, angin mulai melemah, dan Sutang serta Si Xiaoru berada di ambang kehancuran. Mereka bahkan tak punya tenaga untuk berbicara dan tertidur. Namun, tangan mereka masih menggenggam erat pisau Tianxia. Beberapa jam berlalu, dan Si Xiaoru terbangun lebih dulu. Ia menatap kosong ke arah cahaya yang masuk melalui celah-celah tanaman merambat, dan mendengar napas Sutang yang pelan. Pada saat ini, Si Xiaoru tiba-tiba ingin menangis. Mereka tidak mati, mereka benar-benar selamat. Si Xiaoru tiba-tiba merasa sedikit gelisah dan tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang keras menekannya. Ia memutar tubuhnya, berusaha menghindari perasaan itu. Ada fenomena yang disebut bangun pagi. Meskipun belum pagi, orang-orang dapat dengan cepat mengisi kembali energi mereka saat tidur. Sebagai seorang pemuda yang penuh semangat, fenomena ini sangat normal. Begitu Si Xiaoru bergerak, Sutang langsung terbangun. Ia secara naluriah menggenggam pisau Tianxia dengan kedua tangannya, tetapi ia merasa lengannya tak berdaya, nyeri, mati rasa, dan sakit. Kemudian, ia melihat wajah Si Xiaoru melalui cahaya redup. Faktanya, wajah mereka memang selalu menempel. Ini terlalu intim, kakak bisa marah. Sutang tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk menghindari Si Xiaoru, tetapi dalam keadaan ini, untuk mengangkat kepalanya, ia tentu saja harus menggunakan kekuatan di pinggang dan perutnya. Si Xiaoru menjerit, dan Sutang juga tercengang. 130.